Jadi gini ceritanya, ada penyihir pendukung paling keren yang keluar dari timnya karena dibayar nggak seberapa. Terus dia bikin tim baru sama 3 murid cantiknya. Di dunia ini, ada Raja Iblis yang tidur, tapi kekuatannya bikin muncul banyak dungeon di mana-mana. Thunder Pike tuh tim ranking yang streaming petualangan dungeon mereka ke seluruh dunia. Isinya ada seorang satria, prajurit, penyihir, pendeta cewek, dan penyihir lagi di tim mereka. Mereka gabungkan kemampuan unik masing-masing untuk ngalahin monster kuat dengan gampang. Mereka jadi terkenal banget soalnya punya petualang kuat, dan kerjasama timnya bikin mereka lebih keren dari tim yang lain. Tapi nggak semua berjalan mulus buat kerjasama tim mereka kalau udah keluar dari dungeon. Yuk, penyihir pendukung peringkat P, bilang ke anggota timnya kalau dia mau keluar dari Thunder Pike. Pemimpin tim, Simon, nanya kenapa, dan Yuk jelasin soal perbedaan gaji antara dia dan anggota yang lain. Semua orang di tim bilang ke Yuk buat berhenti ngeluh dan diam aja, karena menurut mereka, dia udah dibayar sesuai kontribusinya. Mereka bilang Yuk nggak ikutan bertarung, dan cuma di belakang doang, ngabisin item dan golongan aja. Yuk pun marah dan nanya apakah mereka sama sekali nggak menghargai kerja kerasnya, karena dia selalu dukung mereka setiap saat. Mereka malah ngejek Yuk, bilang dia nggak guna dan harusnya bersyukur bisa tetap ada di tim, meskipun cuma peringkat P. Mereka yakin bakal baik-baik aja tanpa dukungannya, dan itu benar-benar bikin Yuk kesel banget. Akhirnya, Yuk habisin minumannya dan bilang dia mau cabut dari tim selamanya, dan suruh aja mereka simpen peringkat A mereka. Besoknya, Yuk pergi guild petualang buat daftar sebagai pengangguran. Pas dia selesai isi formulir dan ngasih ke resepsionis, tiba-tiba ada cewek berambut merah yang langsung lompat dan peluk dia erat-erat. Dia manggil Yuk dengan sebutan guru. Dan pas Yuk lihat, ternyata cewek itu Marina, seorang penyihir pedang yang pernah dia bimbing sebelum ujian petualangnya. Marina makasih banget sama Yuk karena udah bantu dia sebelumnya. Dan Yuk nanya gimana kabarnya. Marina cerita kalau semuanya berjalan baik, dan dia jadi tahu kalau Yuk lagi cari pekerjaan baru. Marina seneng banget denger itu, dan langsung aja ngajak Yuk buat join tim mereka. Yuk ikutan ketemu anggota tim Marina yang lain, yang juga berstatus murid-muridnya dulu. Elf pemanas Silk dan pendeta cewek Rain senang banget dengar Yuk tertarik untuk gabung dengan tim mereka. Tapi mereka nanya apa Yuk tidak masalah jika masuk ke tim peringkat D yang baru mulai berkarir. Yuk bilang dia oke aja, soalnya dorongan buat kejar-kejaran kayak tim peringkat tinggi bukan buat dia lagi. Dia bilang kalau untuk misi dan dungeon yang susah, dia dulu sering keluar banyak uang buat beli konsumsi item. Yuk memang gak dapat banyak, tapi dengan misi peringkat D, dia bisa lebih hemat banyak uang. Akhirnya, Yuk resmi gabung sama tim mereka, dan jadi tahu kalau cewek-cewek itu udah merencanakan misi untuk nambang biji besi sihir hari ini. Mereka berangkat ke dungeon buat nambang biji sihir, dan Yuk jadi nostalgia ingat gimana petualangannya dimulai. Dia bilang ke para cewek bahwa mereka bisa gampang nemuin biji sihir di lantai 6 dungeon. Tapi mereka bilang takut sama monster boss di lantai 5, jadi mereka putuskan buat tidak ke sana. Tapi Yuk saranin mereka untuk coba cari bijinya di lantai 4 dulu, dan mereka masuk ke dungeon. Marina bawa tongkat jalan kakeknya buat nyari jebakan. Tapi itu bikin mereka jadi lambat, jadi Yuk mutusin buat memimpin. Dia tunjukkan ke cewek-cewek itu sebuah lentera sihir yang bisa deteksi jebakan level rendah dengan mudah. Dan berkat itu, mereka jadi cepat menjelajahi dungeon. Yuk mulai ingat gimana dungeon ini jadi dungeon pertamanya dia bareng tim lamanya, Thunder Pike, 5 tahun yang lalu. Dulu, prajurit mereka terluka parah gara-gara jebakan. Tiba-tiba, dia merasakan ada monster dan langsung bilang ke cewek-cewek buat siap-siap bertarung. Mereka sampai di sebuah ruangan, dan di situ ada monyet serigala yang nungguin mereka. Silk langsung nembak salah satunya dengan cepat, dan Marina langsung maju buat ngadepin 2 yang lain. Yuk langsung kasih sihir penguatan fisik ke Marina, supaya kemampuan dia jadi lebih hebat. Dan terus dia juga jebak monster-monsternya biar mereka berhenti. Marina dengan mudahnya motong 2 monster itu, dan dia kaget banget sama betapa gampangnya itu berkat sihir Yuk. Dia bilang kalau Yuk udah nyalain 3 jenis sihir penguatan sekaligus. Dan semua orang jadi kagum karena melakuin 3 sihir sekaligus butuh banyak skill. Di saat yang sama, mereka sudah nyampe di pintu masuk lantai 2.
Setelah ngecek peralatan dan stamina mereka, mereka turun ke bawah. Tiba-tiba sekumpulan penambang zombie nyerang mereka. Dan sekarang giliran Wayne untuk ngadepin mereka. Silk dan Marina berusaha melawan zombie-zombie itu buat kasih waktu Wayne menyelesaikan mantranya. Sementara Yuk kasih sihir pelindung buat semua orang supaya zombie-zombie itu nggak bisa mendekat. Dengan itu, Wayne punya waktu cukup buat menyelesaikan sihirnya. Dan dia mengeluarkan sihir suci yang bikin semua zombie terbang jauh. Semua orang mulai puji dia, dan Yuk juga ngomentarin kalau pakai sihir suci sebesar itu butuh banyak mana. Dia pun pakai skill yang disebut refresh mana ke Rain buat nambah cadangan mananya. Rain kaget banget dengar Yuk bisa pakai itu. Dia bilang ke teman-temannya bahwa itu adalah sihir langka yang cuma bisa dipakai sama penyihir merah kayak Yuk. Dan dengan cuma sihir ini, seseorang bisa langsung diterima di tim peringkat A. Mereka semua jadi takjub, dan Yuk coba merendah dengan bilang bahwa dia itu nggak istimewa. Mereka terus jalan ke depan, dan Yuk terus ngucurin air suci di tanah, supaya zombie-zombie itu nggak nyerang mereka lagi setelah dihidupkan. Silk mikir itu bakal mahal banget, dan mereka nggak punya anggaran buat itu. Tapi Yuk bilang ke dia buat tenang aja, karena dia yang bikin sendiri. Rain kaget banget karena Yuk bukan pendeta, tapi Yuk menjawab kalau dia bisa pakai abu halus dari zombie-zombie itu buat bikin air suci pakai alkimia. Nggak lama, mereka udah nyam di lantai 4, dan Yuk bilang bahwa mereka bisa nemuin biji sihir di lantai ini. Tapi sebelum mereka masuk lebih dalam, Yuk pengen semua orang ngumpulin stamina dengan makan sesuatu. Buat itu, dia ngeluarin satu kompor dari kantong sihirnya, dan itu bikin cewek-cewek excited. Yuk bilang kalau mereka kerja keras, suatu saat mereka juga bisa punya kantong sihir sendiri. Dia mulai masak telur dan bacon untuk mereka. Lalu ngeluarin panci sihir yang bikin sup seafood secara ajaib buat mereka. Perasaan ibu rumah tangga di dalam diri Wayne langsung bergetar lebih dari supnya pas dia lihat panci yang masak makanan sendiri. Dan Yuk bilang kalau dia nemu itu di dungeon tingkat tinggi dan biayanya cukup mahal buat diperbaiki. Setelah itu, mereka mulai makan. Dan Silk ngeliat kalau makanan itu punya mana tambahan. Yuk bilang sama dia kalau masak itu basically sama dengan alkimia. Dan dia putusin buat kasih effort ekstra supaya mereka lebih kuat buat nambang biji nanti. Nggak lama, mereka nemuin kadal raksasa yang punya biji mineral di punggungnya. Yuk ngelambatin gerakannya dengan sihirnya. Lalu Marina melancarkan serangan pedangnya untuk ngalahin kadal itu. Dia beneran kehabisan tenaga setelah pakai ultimate sekali. Tapi Yuk langsung isi ulang mananya dan bilang dia harus terus latihan skill itu. Setelah itu, mereka mulai nambang biji dari punggung monster yang udah dikalahkan. Tapi ternyata mereka masih butuh lebih banyak. Yuk nyaranin mereka buat ke lantai 5 dan kalahin monster boss buat dapetin yang mereka mau. Cewek-cewek pada takut soalnya bosnya adalah monster yang sulit banget. Tapi Yuk bilang ke mereka bahwa dia bakal pakai semua kekuatannya buat bantu mereka. Setelah mereka sampai di ruangan bos di lantai 5, Yuk bilang ke cewek-cewek bahwa dia bakal bertarung sendiri supaya bisa nunjukin skillnya. Terus, dia ngeluarin artefak kamera terapung buat merekam pertarungan bos tersebut. Dan Marina saranin buat live stream aja, karena pasti seru. Yuk memutuskan buat YOLO, You Only Live Once, untuk ini. Tapi dia nanya ke cewek-cewek apa nama tim mereka buat diumumin di siaran. Mereka agak gugup dan bilang belum kepikiran nama. Tapi Marina tiba-tiba ngusulkan nama Clover. Dia bilang bahwa ketiga cewek itu adalah daun biasa dari Clover, dan Yuk adalah daun keempat yang beruntung. Semua orang suka sama nama itu, dan Yuk nanya ke cewek-cewek apakah mereka juga mau ikut tampil di live stream pertama tim mereka. Mereka sih nggak masalah kalau cuma nonton Yuk. Jadi Yuk pun kasih sihir ke dirinya sendiri dan nyalain live stream. Setelah itu, dia buka pintu ruangan bos dan masuk ke dalam, di mana dia lihat kepiting baja raksasa yang menyeramkan. Kepiting itu langsung nyerang dia, tapi Yuk berhasil menghindar dari cakar-cakarnya dan langsung cast 5 spell penghalang buat membutakan, meracuni, dan melumpuhkannya. Kepiting itu coba menyerang secara sembarangan, tapi Yuk cuma nyalain sihir gravitasi dan langsung menghancurkannya. Dia langsung akhiri live stream setelah itu, dan Marina langsung peluk dia, hampir sampai mematahkan tulangnya. Yuk pun masukin kepiting itu ke dalam kantong sihirnya, dan mereka buka peti harta yang muncul setelah ngalahin bosnya,
dan ketemu banyak harta serta biji sihir. Setelah itu, Yuk dan timnya pulang ke kota naik kereta. Dia bersikap sopan dan nanya ke cewek-cewek, "Kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, kalian kasih nilai berapa untuk anggota baru tim kita?" Semua cewek jadi terkesan banget dengan skill Yuk selama di dungeon, tapi Yuk pikir cewek-cewek bakal merasa nggak nyaman kalau ada orang yang lebih tua dari mereka tiba-tiba jadi anggota tim. Tapi cewek-cewek bilang kalau itu nggak berpikir gitu sama sekali. Tiba-tiba, Silk punya ide brilian. Dia bilang ke Yuk bahwa dia harus jadi pemimpin tim. Soalnya dia yang paling berpengalaman dan kuat di antara mereka. Yuk jadi bingung, karena dia nggak merasa tepat buat seorang pendatang baru jadi pemimpin. Tapi cewek-cewek lain setuju, bilang kalau tim mereka resmi terbentuk begitu mereka memutuskan nama Clover, dan Yuk juga ikut memutuskan memilih nama itu. Pas cewek-cewek terus mendesaknya, Yuk akhirnya menyerah dan setuju buat jadi pemimpin tim, supaya bisa menjaga mereka dengan aman. Di sisi lain, tim lamanya, Thunder Pike, lagi kesulitan di dungeon. Mereka punya pemanah baru buat gantiin tempat Yuk, tapi pemanah itu nggak bisa ngasih dukungan seperti Yuk. Mereka berjuang melawan sekawanan serigala monster, dan bahkan pendatang baru itu juga melemparkan komentar sinis ke mereka, dan ngasih tahu mereka kenapa mereka bisa datang ke dungeon tingkat tinggi kalau mereka lemah begitu. Tiba-tiba, penyihirnya digigit serigala, dan meskipun pemimpin tim berhasil membebaskannya, pendeta cewek itu nggak punya mana cukup buat menyembuhkannya. Akhirnya, mereka mutusin buat mundur segera, dan sementara penyihirnya terbaring berdarah-darah, pendeta masih nunggu mananya ngisi ulang. Mereka nggak punya ramuan mana atau ramuan penyembuhan, karena itu dulunya tanggung jawab Yuk, dan nggak ada satupun dari mereka yang mikir buat miliki itu setelah dia pergi. Pemanah baru punya satu ramuan penyembuhan, tapi dia nggak ngasihnya begitu saja, karena dia ngebet ekspektasi sama tim peringkat A, yang seharusnya punya manajemen yang lebih baik. Sementara itu, Yuk dan timnya lagi merayakan kesuksesan misi pertama mereka. Saat mereka minum, Yuk bilang bahwa reward dari misi itu nggak ada yang istimewa. Tapi dia dapat banyak uang dari jualan bangkai kepiting baja. Dia nanya ke cewek-cewek tentang pembagian uang di antara mereka, dan Silk bilang bahwa mereka masukkan semua ke dana tim, dan mereka pakai sistem uang saku buat beli hal-hal yang diperlukan. Silk jelasin bahwa mereka lagi nabung buat beli rumah sendiri suatu saat, dan Yuk suka banget sama ide itu. Saat yang sama, mantan timnya ada di penginapan yang sama, dan mereka lagi ngomongin masalah kegagalan mereka hari ini. Mereka nyalahin semua ini ke pemanah baru, bilang seharusnya dia lebih siap buat bantu mereka. Pemanah itu jadi marah karena mereka perlakukan dia kayak budak, dan bilang dia nggak pernah nyangka kalau tim terkenal peringkat A bakal jadi sekumpulan pecundang yang bahkan nggak bisa ngurus diri sendiri. Dia bilang mau keluar dari tim mereka segera, dan Yuk kebetulan ngeliat itu. Dia nggak mau kasih perhatian lebih ke tim lamanya. Jadi dia bilang ke cewek-cewek bahwa setelah setiap misi sukses, mereka akan ambil waktu 2 hari buat istirahat dan pulih. Dia bilang selama itu dia akan nyetok barang-barang berguna, dan mereka bisa berangkat untuk misi berikutnya di hari ketiga. Tiba-tiba, penginapan mulai nampilkan video live stream Yuk yang ngalahin kepiting baja. Dan video itu udah viral dalam waktu setengah hari. Semua orang jadi tertarik sama Yuk dan timnya, karena dia bisa ngalahin monster boss cuma dengan spell debuff. Tapi, ini bikin anggota tim lamanya marah besar, karena mereka pikir Yuk tetap orang gak berguna. Ternyata, mereka bukan satu-satunya yang iri sama Yuk, karena ada bangsawan gendut dan jelek juga yang ngutuk dia dari jauh. Anyway, 3 hari kemudian, Yuk sampai di guild buat milih misi yang cukup mudah buat cewek-cewek, tapi tetap kasih imbalan yang bagus. Resepsionis nyaranin misi peringkat C untuk dapetin batu sihir dari sebuah air terjun. Dia bilang seharusnya itu jadi misi peringkat D, tapi ada monster aneh yang berkeliaran di sekitar daerah itu baru-baru ini. Jadi misi ini jadi lebih sulit. Sewaktu Yuk lagi mikirin itu, cewek-cewek datang berlari ke sana, langsung setuju buat ngambil misi itu tanpa nanya-nanya. Setelah resepsionis pergi untuk mendaftar misi, Yuk dapat kesempatan buat jelasin bahwa mereka mungkin harus ngadepin monster selama misi. Tapi cewek-cewek tetap putusin buat ambil misi supaya bisa dapat lebih banyak poin dan uang. Yuk bilang ke mereka buat siap-siap dan ketemu dia dalam 30 menit. Dan gak lama kemudian,
Resepsionis kembali bawa tanda terima misi. Dia bilang ke Yuk untuk live stream pertarungan misi mereka, karena dia udah jadi selebriti kecil setelah live stream terakhirnya. Setelah itu, Yuk pergi dari guild, tapi dia langsung ngerasa ada yang ngikutin dia. Dia bawa penguntit itu ke gang gelap, dan ternyata itu adalah bangsawan jelek yang iri. Yuk nanya apakah dia ada urusan sama dia, dan bangsawan itu ngeluarin pedangnya, bilang dia harus meninggalkan Clover segera. Yuk dengan hati-hati pakai spell jebakan ke dia, lalu nanya dengan nada sinis apakah dia gila, karena menyuruh pemimpin tim untuk keluar. Bangsawan gendut itu bilang kalau dia yang pertama nemuin cewek-cewek itu, dan dia mau bergabung dengan tim mereka buat jadi sugar daddy mereka. Tapi Yuk mikir, itu cuma tanda-tanda orang yang sedang mabuk hari ini. Yuk nolak buat keluar dari tim dan jalan pergi, dan saat bangsawan itu coba menyerang dia malah terpeleset di spell jebakan dan pingsan sendiri. Begitu Yuk ketemu lagi dengan cewek-cewek untuk berangkat misi. Mereka bilang ke dia bahwa si gendut itu udah deketin mereka beberapa hari yang lalu, dan dia nawarin untuk bergabung dengan tim, seolah-olah dia lagi bantu mereka. Tapi skillnya biasa aja, jadi mereka putusin buat ngesampingin dia, karena dia nggak mau dengar kata tidak. Yuk juga mikir bahwa cowok itu pasti bodoh banget kalau bisa ngeluarin pedangnya dengan santai di jalanan. Dan dia memutuskan buat laporin dia ke guild setelah mereka balik. Setelah itu, Yuk bahas soal misi mereka, dan bilang bahwa meskipun misi ini cukup mudah, mereka mungkin harus ngadepin beberapa monster tipe binatang liar. Cewek-cewek bilang ke Yuk bahwa mereka udah ke area itu sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi saat itu, mereka nggak nemuin monster satupun, dan nggak ada juga hewan biasa di sekitar sana. Bagian itu bikin Yuk khawatir, dan dia bilang bahwa satu-satunya alasan semua hewan kabur dari hutan itu adalah karena ada monster kuat. Dia bilang ke cewek-cewek bahwa monster itu juga ada di hutan waktu itu, tapi mereka beruntung nggak ketemu. Dia bilang begitu, mereka sampai di hutan, dia bakal mulai merekam segalanya, dan kalau mereka ketemu monster itu, dia akan live stream. Yuk bilang akan lebih bagus kalau mereka menang, tapi kalau mereka kalah dan harus kabur, dia pengen video itu live supaya guild bisa lihat mereka dan segera mengirim bantuan. Gak lama kemudian, mereka sampai di hutan dan Yuk mulai merekam saat mereka jalan masuk. Dia berjalan di belakang kelompok, karena hewan liar biasanya menyerang kelompok dari belakang. Dan dia bilang ke cewek-cewek supaya nggak khawatir tentang dia, karena dia pakai armor warlock, khusus yang memberi dia stats pertahanan yang super tinggi. Mereka segera sampai di air terjun. Tapi tiba-tiba, Yuk ngerasa ada yang aneh dan langsung nyalain mode live stream. Baru 1 detik setelahnya, monster yang menteror hutan itu muncul. Dan dengan ngeri, Yuk melihat bahwa itu adalah monster peringkat tinggi yang disebut Zarnak, yang biasanya ada di tingkat terdalam dungeon peringkat tinggi. Semua orang langsung panik dengar itu, dan Yuk cepat-cepat berdiri di depan cewek-cewek. Dia bilang ke mereka bahwa mereka harus segera kabur, karena mereka bakal mati kalau melawan Zarnak. Dia memutuskan untuk tetap di belakang dan menghentikannya sampai cewek-cewek sampai aman dan guild mengirim bantuan. Tapi tiba-tiba, Marina ngeluarin pedangnya dan bilang ke Yuk bahwa dia nggak mau ninggalin dia. Silk dan Rain juga setuju sama dia. Dan mereka mulai pakai kemampuan mereka buat memperlambat monster itu supaya mereka bisa ngalahin Zarnak. Yuk gak punya pilihan lain selain membiarkan mereka terlibat dalam pertarungan itu. Jadi, Yuk pertama-tama kasih sihir penguatan ke kemampuan fisik mereka. Marina langsung berlari ke depan buat menghadang monster itu, sementara Rain mulai melafalkan spellnya. Tapi Marina tidak kuat menahannya sampai terlempar. Yuk coba bikin monster itu terkejut dengan sihir petir dan lalu cast beberapa debuff. Tapi meskipun begitu, monster itu tetap kelihatannya nggak melambat. Yuk nyadar bahwa ini adalah monster khusus, dan dia minta Marina buat kasih dia waktu supaya dia bisa pakai spell yang sangat kuat. Marina mulai bertarung melawan monster itu. Sementara Silk manggil Dryad hutan untuk minta bantuan dan mengikat monster itu dengan akar. Sementara 2 cewek itu berusaha sebaik mungkin buat menahan monster. Yuk selesai melafalkan spell tingkatan 5-nya, Prismatic Arrow. Dia bilang ke Marina buat mundur sebelum dia nembakkan itu ke monster dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah rudal prismatik kena sasaran, awalnya kelihatan kayak nggak ngaruh apa-apa. Tapi nggak lama kemudian,
monsternya mulai batuk-batuk dan keluar darah. Berarti monsternya udah parah banget tuh. Terus, Rain cepat-cepat pakai mantra tier level 5 buat serang monsternya. Dan pas monster masih kejang-kejang, Yuk nyuruh Marina buat tebas kepalanya. Marina maju ke depan dan aktifkan pedang sihirnya. Sementara Yuk kasih buff mantra serangan maut ke Marina. Berkat itu, Marina bisa sekali tebas langsung putus deh kepala si monster. Sekarang udah selesai semuanya. Yuk jatuh berlutut lega soalnya dia nggak nyangka bisa ngalahin monster itu tanpa ada yang mati. Para penonton stream di kota sama shocknya kayak mereka. Terutama karena mantra yang Yuk pakai, soalnya nggak ada yang pernah lihat hal kayak gitu sebelumnya. Tapi ya, pasti selalu ada aja si tukang nyinyir di kerumunan. Balik lagi ke hutan. Yuk rada pusing karena banyak banget mana yang harus dia pakai selama pertarungan. Tapi secara keseluruhan dia masih gak apa-apa. Dia bersyukur semua bisa berjalan lancar. Tapi pertarungan itu memang sulit banget buat sekelompok pemula kayak mereka. Dan satu-satunya alasan mereka bisa selamat ya, karena mereka lagi beruntung aja. Yuk bilang ke cewek-cewek itu, kalau nanti dia bakal marahin mereka gara-gara tindakan mereka yang sembrono. Tapi cewek-cewek itu pikir, Yuk juga sama nekatnya. Dia kan awalnya berniat bertarung sendirian, siap untuk mati, dan itu nggak bisa diterima. Yuk nggak bisa menyangkal kalau dia memang siap buat mengorbankan diri. Jadi dia sepakat buat nanti ngobrolin semua keluhan mereka bareng-bareng. Sekarang, mereka mungkin harus bersih-bersih dulu, karena semuanya basah kuyup keringetan, dan Marina sampai belepotan darah Zarnak. Waktu cewek-cewek itu mandi di sungai, Yuk mulai bikin tanda, dan semua ini bikin dia ingat kenangan manis 6 bulan lalu. Waktu itu, Yuk yang mimpin pelatihan timnya Marina, dan dia kagum banget sama cara cewek-cewek itu bisa menyesuaikan diri jadi petualang. Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Marina agak ceroboh, Silk terlalu hati-hati, dan Main super pemalu. Meskipun begitu, dengan performa mereka yang keren banget, kalau seandainya Yuk ketua guild, dia udah langsung kasih mereka lisensi petualang peringkat D saat itu juga. Malamnya, cewek-cewek itu udah siapin tenda, nyalain kayu bakar, dan pasang alarm buat jaga-jaga kalau ada serangan monster. Dan waktu Yuk lihat mereka kerja waktu itu, dia ngerasain bangga karena tahu kalau mereka bakal jadi petualang hebat di masa depan. Tapi dia nggak pernah nyangka kalau dia malah bakal gabung ke tim mereka. Beberapa hari kemudian, mereka balik ke guild, dan kayaknya mereka dipanggil buat ketemu sama ketua guild. Jadi cewek-cewek itu agak tegang. Mereka nanya ke Yuk, apakah ini berarti mereka dalam masalah? Tapi menurut Yuk, pertemuan ini mungkin soal Zarnak yang mereka kalahkan. Misi kayak gitu, harusnya sih digolongkan peringkat P. Tapi entah kenapa, tercatatnya peringkat D. Jadi ada baiknya kalau diadakan penyelidikan. Pas banget, ketua guild, Benwood, masuk dan cewek-cewek itu langsung berasa deg-degan banget sampai-sampai mereka berdiri tegap saking takutnya. Dia mendekati Yuk dan minta penjelasan, tapi Yuk merasa dia nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Jadi dia bilang ke Benwood kalau dia udah memberikan semua informasi yang relevan dalam laporan yang dia tulis buat guild. Benwood nggak mau cuma dengar laporan objektif, dia mau penjelasan yang lebih detail. Tapi sebelum mereka diskusi, Yuk bilang ke Benwood buat stop dulu gaya galak-galakannya. Soalnya itu bikin cewek-cewek takut. Marina coba mencegah Yuk buat ngomong sama ketua guild yang galak itu dengan santai. Soalnya dia kan orang yang super kuat. Tapi ternyata Benwood sangat menghormati Yuk. Jadi nggak apa-apa kalau mereka bersikap lebih santai. Benwood bilang ke semua orang buat duduk. Dan dia udah tahu apa yang terjadi di hutan. Tapi dia pengen tahu apa pendapat Yuk soal situasi itu. Yuk bilang kalau dia curiga ini mungkin jadi akibat dari overflow yang bikin monster muncul dengan level lebih tinggi dari biasanya. Benwood setuju sama kesimpulan Yuk dan langsung keluar. Dia langsung nyuruh sekretarisnya buat ngeluarin quest penyelidikan darurat biar bisa ngulik lebih dalam soal ini. Yuk dan Benwood paham betul seberapa serius overflow itu. Tapi Marina sama sekali nggak tahu apa itu. Jadi dia nanya Yuk buat penjelasan. Yuk bilang ke Marina kalau overflow itu fenomena di mana sebuah katalisator bikin monster-monster di dungeon bisa bocor keluar. Biasanya, monster-monster yang ada di dungeon terikat di sana sama mana yang mengalir di tanah. Tapi kadang-kadang belenggu itu bisa putus dan monster bisa kabur dari dungeon buat teror daerah sekitar.
Ini juga bisa jadi tanda bakal ada Stampede Dungeon yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Cewek-cewek udah dengar tentang Stampede Dungeon dan kekacauan yang bisa mereka timbulkan saat mereka menghancurkan kota kayak api yang membakar hutan. Dan kalau monster Squad Sarnak udah muncul, berarti mereka nggak punya banyak waktu. Benwood berniat buat menyelidiki masalah ini dengan teliti demi memastikan keamanan warga. Tapi sebelum itu, dia dengan tulus minta maaf ke cewek-cewek itu karena udah bawa mereka ke bahaya. Cewek-cewek itu bilang ke dia, gak usah minta maaf, soalnya mereka semua selamat. Meskipun kalau tanpa Yuk, mungkin mereka udah gak ada lagi. Sambil ngomong gitu, meskipun Yuk yang banyak bantu, live stream mereka ngebuktiin kalau cewek-cewek itu juga petarung yang handal. Jadi, sebagai penghargaan buat mereka yang udah berjuang melawan Sarnak, Benwood berniat buat naikkan semua level mereka ke peringkat C. Tapi promosi ini tergantung mereka tetap dibantu Yuk. Soalnya dia kan peringkat A. Yuk bingung sama apa yang Benwood bilang, soalnya dia cuma peringkat B. Tapi saat itu Benwood bilang kalau Yuk juga bakal dapat promosi. Semua orang yang nonton live stream udah lihat sihir rudal prismatik tingkat tinggi yang dia pakai buat ngalahin Sarnak. Jadi udah jelas banget kalau Yuk layak dapat promosi. Dan mulai hari ini dia resmi jadi petualang peringkat A. Setelah itu, Yuk dan cewek-cewek turun ke bawah buat minum dan saling ngucapin selamat atas kenaikan pangkat mereka. Sambil mereka semua kumpul, Yuk ngeluarin kantong koin yang dia dapat sebagai hadiah dari quest mereka dan kasih ke Silk buat dihitung. Silk buka kantongnya dan langsung kaget karena dia belum pernah lihat koin emas sebanyak itu di satu tempat. Yuk jelasin kalau quest ini awalnya emang peringkat D. Tapi karena tingkat kesulitannya meningkat, jadi dianggap sebagai quest peringkat B. Jadi bayaran yang mereka terima jauh lebih tinggi. Silk ngeratain semua koin di atas meja buat mulai menghitung. Tiba-tiba dia lihat selembar kertas di dasar kantong itu yang ada nama Yuk. Dia kasih kertas itu ke Yuk. Yuk buka kertasnya, dan ternyata itu catatan dari Benwood yang minta maaf atas semua yang harus Yuk lewatin. Di dalamnya juga ada koin platinum sebagai bonus kecil buat Yuk. Koin platinum itu sangat berharga, jadi Yuk masukkan itu ke dana tim. Setelah Silk selesai menghitung semua koin, dia bilang ke semua orang kalau mereka sekarang udah punya cukup uang buat beli rumah. Marina langsung kegirangan dengar kabar itu, sampai loncat dan gak sengaja bikin koinnya jatuh berantakan. Silk senang mereka berhasil mencapai target keuangan. Tapi dia juga ngerasa sedikit bersalah karena satu-satunya alasan mereka bisa dapat banyak uang itu ya karena Yuk. Meskipun benar sih, Yuk bilang ke Silk gak perlu mikir kayak gitu. Mereka kan udah nunjuk dia jadi pemimpin Clover. Jadi wajar kalau pemimpin ngelakuin apapun demi ngedukung grup. Jadi, meskipun Yuk ikut berperan besar dalam mendapatkan uang ini, tetap aja itu milik mereka semua. Grup terus merayakan sampai larut malam, dan di satu titik, Rain nanya ke Yuk, apakah dia punya mimpi yang mau dicapai. Yuk jadi terperangah sama pertanyaan itu. Jadi dia nanya apakah ada alasan khusus dia nanya. Rain jelasin kalau mereka baru aja mencapai tujuan beli rumah berkat Yuk. Jadi dia pengen tahu apa mimpi Yuk, supaya mereka bisa bantu dia capai mimpi itu. Karena ditanya, Yuk bilang kalau mimpinya adalah menaklukkan lantai terdalam dari dungeon kegelapan Nirwana. Begitu cewek-cewek dengar ini, mereka sampai nyemprot minuman mereka. Hadiah untuk itu sangat besar, soalnya dungeon itu benar-benar yang paling berbahaya dari semua. Dungeon itu bahkan punya Gate Abyss, artefak yang dikenal sebagai pintu langsung ke dunia bawah. Yuk bilang kalau Gate Abyss itu adalah alasan tepat, kenapa dia pengen menaklukkan kegelapan Nirwana. Rain nanya apakah Yuk niat masuk ke Gate Abyss itu kalau dia berhasil mencapainya. Tapi Yuk menjelaskan bahwa dia cuma mau lihat seperti apa ujung dunia ini. Dulu, pamannya pernah coba menaklukkan dungeon dan pengen nyampe ke gerbang itu. Dan meskipun dia gagal, Yuk udah dengar cerita itu berkali-kali saat masih kecil, dan itu bikin dia pengen coba sendiri. Meskipun begitu, Yuk tahu bahwa itu mungkin aja nggak akan pernah terjadi. Marina suka banget sama mimpi Yuk, jadi dia saranin supaya mereka semua pergi ke kegelapan Nirwana dan coba wujudkan mimpi Yuk. Yuk bilang ke dia kalau itu nggak sesimpel itu, soalnya dungeon itu sangat berbahaya. Bahkan untuk masuk aja butuh izin dari pemerintah dan harus jadi tim peringkat A buat dapat persetujuan. Meskipun begitu, Rain tetap merasa itu ide yang bagus. Jadi dia bilang dia pengen itu jadi target berikutnya buat tim mereka.
Semua yang lain setuju dan janji bakal kerja keras buat wujudkan mimpi Yuk. Tapi, mereka nggak bakal coba itu dalam waktu dekat. Setiap hari berlalu, Stream Clover makin lama makin populer. Saat ini, mereka lagi live battle melawan tangan undead, dan berkat kerjasama tim mereka yang bagus, mereka bisa mengalahkannya dengan sihir petir dari Rain dan gulungan batu dari Yuk. Stream selesai, mereka melambai ke penggemar mereka, dan semua orang di guild tentu saja cinta banget sama mereka. Kecuali anggota Thunderpike yang benci banget sama popularitas Yuk yang makin melonjak. Pewi berpikir penampilan Yuk cuma kelihatan bagus karena dia ada di tim pemula. Tapi Simon ternyata dengar kalau Yuk baru aja dipromosikan jadi peringkat A. Jadi mungkin dia emang sebaik itu. Lagi pula, popularitas Yuk bukan jadi masalah terbesar mereka saat ini. Thunderpike terus-menerus gagal dalam quest akhir-akhir ini. Dan Simon berpikir itu karena semua orang baru yang mereka rekrut yang gak berguna. Sebetulnya, gak ada satupun dari mereka yang bertahan lebih dari 1 hari. Tapi, itu kan gak mungkin karena ada yang salah dengan tim mereka kan? Ngomong-ngomong soal tim mereka, Simon nanya kenapa Jamie gak ada di sini. Jadi Camilla jelasin kalau Jamie lagi gak mood buat minum. Simon jadi marah karena setelah misi di mana Jamie diserang serigala, dia terus-menerus memperlambat tim. Sementara itu, Jamie sendiri kunci diri di kamarnya dan udah nonton video live stream Yuk berulang-ulang selama berjam-jam. Anggota lain dari Thunderpike mulai nyadar kalau Yuk mungkin lebih berguna dari yang mereka kira. Jadi karena alasan Yuk berhenti kerja di tempat mereka awalnya adalah karena gaji yang rendah, mungkin mereka bisa sedikit naikin potongannya. Dan karena Jamie belakangan ini nggak banyak berkontribusi, mereka bisa potong gajinya sebagai gantinya. Beberapa jam kemudian, Yuk dan yang lain kembali ke guild buat ngelaporin keberhasilan misi mereka. Tapi, pas mereka nyampe di depan pintu, mereka nemuin Simon nunggu di sana buat Yuk. Lihat Simon lagi bikin Yuk sedikit marah. Jadi dia bilang ke cewek-cewek buat masuk duluan tanpa dia, dan kemudian nanya ke Simon apa maunya. Simon langsung ajak bicara ke poinnya dan bilang dia ngasih Yuk kehormatan buat kembali ke Thunderpike. Yuk nggak percaya sama omongan Simon itu, tapi Simon coba manipulasi Yuk dengan nyinyatin dia kalau mimpinya buat melihat Gate Abyss cuma bisa jadi nyata kalau dia di bagian dari tim peringkat A, kayak Thunderpike. Ditambah lagi, sejak Yuk pergi dari Thunderpike, mereka kesulitan menyelesaikan quest. Jadi, kata Simon, itu tanggung jawab Yuk buat kembali dan memperbaiki keadaan. Yuk dengerin semua yang Simon bilang, tapi sayangnya dia sama sekali nggak peduli. Mereka mungkin teman masa kecil, tapi itu nggak ada artinya setelah semua rasa tidak hormat yang Simon tunjukkan kepadanya. Jadi Yuk pengen gak ada urusan sama dia selamanya. Dia lalu langsung masuk ke dalam, meninggalkan Simon bingung dengan konsekuensi dari tindakannya. Sementara itu, si gendut ngeliatin semua kejadian itu, dan kelihatannya dia punya ide jahat di kepalanya. Di dalam, Yuk ketemu sama cewek-cewek, dan mereka nanya apa yang terjadi dengan orang di luar. Yuk jelasin kalau itu Simon, pemimpin tim lamanya. Begitu Marina dengar ini, dia jadi khawatir karena Yuk bisa aja berpotensi kembali ke Thunderpike. Tapi seperti yang Yuk bilang sebelumnya, nggak ada yang bisa bikin dia balik ke tim yang berantakan itu. Selain itu, mereka tetap harus melapor tentang keberhasilan misi mereka ke guild. Jadi, mereka semua menuju meja penerimaan. Setelah itu, mereka bakal minum untuk merayakan keberhasilan misinya. Keesokan harinya, Yuk mengadakan pertemuan untuk memberitahu gadis-gadis tentang misi yang mereka terima. Marina sudah siap dan bersemangat untuk pergi, tapi Yuk memintanya duduk terlebih dahulu dan setidaknya mendengarkan dulu tentang apa misi tersebut. Yuk memberitahu mereka bahwa tim mereka secara khusus telah diminta oleh Earthis. Para gadis itu terkejut, karena Earthis adalah bengkel paling terkenal di negara ini. Malah, busur silk dibuat di Earthis, jadi suatu kehormatan bisa diminta secara khusus oleh mereka. Meskipun para gadis itu masih bertanya-tanya mengapa Earthis memilih Clover dari semua tim. Yuk menjelaskan bahwa Earthis sedang meluncurkan tema baru untuk peralatan wanita yang modis dan aman. Jadi mereka pada dasarnya ingin Marina, Silk, dan Rain menaklukkan dungeon sambil mengenakan pakaian baru tersebut untuk mempromosikan merek tersebut. Marina tidak percaya bahwa mereka benar-benar akan menjadi model untuk merek sebesar Earthis. Kemudian Silk dan Rain sudah merapikan rambut mereka untuk misi tersebut. Ini benar-benar kesepakatan yang bagus,
karena mereka dibayar untuk menaklukkan dungeon dan bisa menyimpan armor tersebut. Jadi, mereka memberitahu Yuk bahwa mereka akan menerima tawaran dan misinya. Kelompok itu kemudian berangkat menuju Ion Dungeon. Ketika hari untuk misi akhirnya tiba, Yuk bertemu dengan para gadis di luar dungeon, dan mereka sudah berganti ke peralatan Earthies yang baru. Yuk mengatakan bahwa mereka semua terlihat sangat imut, dan selain tampil bagus, peralatan itu benar-benar berfungsi dengan baik, sehingga dia merasa cocok dengan mereka. Namun, entah mengapa, Rain tampak kesal padanya, dan dia tidak tahu mengapa. Mereka masuk ke dalam penjara bawah tanah, dan saat mereka melakukannya, Yuk menjelaskan bahwa penjara bawah tanah ini relatif tua dan hanya memiliki 4 lantai. Tetapi di bagian paling bawah ada pintu masuk ke penjara bawah tanah terpisah yang akan mereka bersihkan. Untuk mencapai pintu masuk utama penjara bawah tanah kedua, Yuk mengatakan mereka harus menggunakan tangga. Tetapi tangga tersebut sangat panjang. Jadi Marina bertanya, apakah mereka bisa turun melalui tengah dengan tali untuk menghemat waktu? Yuk mengatakan padanya bahwa biasanya dia akan benar. Dan orang-orang telah mencoba melakukan hal itu di masa lalu. Tetapi dungeon ini memiliki medan distorsi yang mencegah kamu pergi ke tempat yang tidak ada jalan yang sudah ditentukan. Dia memberitahu mereka untuk berhati-hati agar tidak terjebak di medan itu. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa Rain masih tampak kesal. Jadi dia bertanya apakah ada yang salah yang dia lakukan. Rain tidak mengatakan apa-apa, tetapi yang lain tahu mengapa dia kesal. Jadi mereka memberitahu Yuk agar melihat lebih dekat pada pakaiannya. Yuk melihat Rain, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang terlewat. Dan saat itulah dia menyadari bahwa dia mengubah warna pita rambutnya menjadi biru, bukannya merah hari ini. Rain kesal karena Yuk belum memuji penampilannya. Jadi Yuk memberitahu dia bahwa itu cocok untuknya, dan perasaan Rain menjadi lebih baik. Mereka kemudian menuju ke lantai kedua, dan berkat lentera Yuk melihat jebakan di depan. Jadi dia memberitahu gadis-gadis untuk mundur, sementara dia menanganinya. Dia mengeluarkan tongkat panjang, dan dengan tongkat itu dia mengetuk jebakan itu, menyebabkan beberapa lusin tombak meluncur dari tanah, dinding, dan langit-langit. Itu akan menjadi cara yang tidak menyenangkan untuk mati. Tetapi karena dia telah memicunya, sekarang jadi aman bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Mereka harus berjalan di antara tombak-tombak itu. Jadi sambil berjalan, Yuk bertanya apakah ada yang mengalami kesulitan. Untungnya, karena armor baru mereka sangat pas, para gadis tidak mengalami kesulitan untuk melewati tombak-tombak itu. Begitu mereka berjalan lebih jauh menyusuri koridor, Yuk merasakan sesuatu di depan dan memperingatkan para gadis untuk bersiap berhadap-hadapan dengan sekelompok orc. Dan begitu Silk melihat para orc, bertahun-tahun kebencian turun-temurun kembali ke pikirannya. Yuk tahu bahwa orc adalah musuh alami para elf, tetapi dia meminta Silk untuk tenang, agar dia tidak melakukan kesalahan. Yuk berencana untuk memukul mereka dengan sihir kuat terlebih dahulu. Kemudian Marina akan menyerang dengan pedangnya, dan Silk bisa memberikan dukungan dari belakang. Sekarang semua orang tahu rencananya. Yuk merapalkan mantra, dan Rain mulai merapalkan mantra bola api. Begitu dia selesai, dia menembaknya ke arah para orcs, membakar mereka. Yuk kemudian mengeluarkan sihir batu dari atas. Sementara para orcs mencoba menghindari batu-batunya, Silk menembak salah satu dari mereka di leher, dan yang lainnya hancur. Jadi sekarang hanya tersisa 2. Marina menerjang ke depan, dan ketika 2 orc terakhir maju, Yuk sihir mereka dengan mantra lumpuh dan lambat, dan Marina membelah salah satu dari mereka menjadi 2, sementara yang lain ditembak di leher oleh Silk. Marina kemudian menyelesaikannya dengan membelah kepala orcs itu menjadi 2. Sekarang pertempuran akhirnya berakhir. Yuk berjalan ke mayat-mayat orc untuk mengambil batu sihir dan bertanya kepada Silk apakah dia sudah tenang sekarang. Silk meminta maaf atas emosinya, tetapi dia tidak bisa tidak dipenuhi kemarahan setiap kali melihat orcs. Yuk mengerti bahwa dia tidak bisa mengontrol reaksinya terhadap orcs, karena itu adalah bagian dari menjadi elf. Saat itu juga, Marina mendekat kepada Yuk dan memberitahunya bahwa dia baru saja menemukan sesuatu yang aneh pada salah satu tubuh orcsi. Dia memberikannya kepada Yuk, dan setelah memeriksanya, Yuk menyadari bahwa itu adalah gulungan Memorandum of Revelation.
Itu adalah artefak yang dapat mengungkapkan kemampuan tersembunyi dalam diri orang yang menggunakannya. Agak aneh bahwa orci berperingkat rendah memiliki sesuatu seperti ini. Tetapi dalam keadaan saat ini, tidak begitu berharga karena begitu rusak. Namun, akan sia-sia untuk menjualnya. Jadi Yok mengatakan dia akan memperbaikinya dan membiarkan salah satu gadis menggunakannya. Silk bertanya apa yang terjadi jika salah satu dari mereka menggunakan golongan itu. Jadi Yok menjelaskan bahwa itu akan membuka bakat tersembunyi. Misalnya, itu mungkin memberimu pekerjaan kedua, atau mungkin keterampilan baru. Jika itu yang dilakukan golongan memorandum, kemudian Rain dan Silk menyarankan agar Marina menggunakannya setelah diperbaiki. Karena saat ini dia hanya memiliki satu pekerjaan. Marina agak ragu untuk menerimanya, karena pengguna pedang jarang melakukan itu, dan dia tidak yakin jika dia memiliki potensi untuk mendapatkan pekerjaan baru. Meski begitu, Yuk berpikir sebaiknya dicoba, karena jika tidak mendapatkan pekerjaan kedua, dia mungkin tetap menemukan semacam kemampuan tersembunyi. Tepat saat itu, sebuah peti muncul sebagai hadiah mereka setelah mengalahkan orc tersebut. Dan setelah membukanya, mereka melanjutkan berjalan sampai mereka mencapai ruang istirahat di antara lantai. Hadiah yang mereka dapatkan dari peti adalah tas sihir. Jadi Rain sangat senang karena semua orang mengatakan hadiah itu untuknya. Sebagian besar karena tas sihir berguna bagi orang dalam peran pendukung. Jika mereka berhasil menemukan yang lain di masa mendatang, Yuk berpikir akan lebih baik jika Silk yang mendapatkannya karena akan memungkinkannya menyimpan lebih banyak anak panah. Setelah istirahat mereka berakhir, mereka semua bangkit. Tetapi sebelum mereka melanjutkan, dia ingin meninjau perlengkapan tim lagi. Yuk menggunakan salah satu golongannya, tetapi tingkat mananya masih baik. Dan Marina juga merasa sangat baik. Silk kehilangan 5 anak panah saat berperang melawan orc, dan dia masih memiliki 20 anak panah tersisa. Dan untuk Rain, dia siap untuk melanjutkan. Karena semuanya masih dalam kondisi baik, mereka melanjutkan ke lantai 3. Dan Yuk memperingatkan semua orang untuk tetap waspada, karena meskipun lantai ini tidak memiliki bos lantai, mereka harus siap jika diserang. Dulu ada pintu menuju dungeon utama, kota yang ditinggalkan, namun sekitar 10 tahun lalu, pintu tersebut tiba-tiba menghilang, sehingga siapapun tidak bisa masuk sekarang. Dikatakan bahwa di masa lalu, pintu tersebut dijaga oleh beberapa Shadow Stalker, dan dari yang diketahui Yuk, Shadow Stalker seharusnya terlihat seperti manekin hitam pekat dengan mata berkilau. Namun makhluk itu sudah bertahun-tahun tidak terlihat, jadi tidak mungkin mereka bertemu. Namun, ada manekin hitam dengan mata berkilau yang hanya menatap mereka dengan penuh ancaman dari lantai 3. Jadi Marina bertanya, apakah mereka harus khawatir akan hal itu? Makhluk itu jelas Shadow Stalker dan Yuk merasa tidak percaya bahwa mereka benar-benar melihat di sini. Jadi dia memerintahkan kamera mendapat gambar yang jelas. Shadow Stalker mungkin terlihat menyeramkan, tetapi mereka tidak perlu khawatir untuk saat ini karena benda itu berada di lantai 3. Tidak ada cara untuk menembus medan distorsi. Namun, Shadow Stalker melompat dan menembus medan distorsi seperti itu, bukan apa-apa. Jadi mereka mungkin benar-benar dalam masalah. Yuk memberitahu semua orang untuk bersiap bertarung dan mengeluarkan gulungan multi-enchant untuk memperkuat para gadis sebanyak mungkin. Bahkan dengan semua enchant saat Shadow Stalker meluncurkan serangan pertamanya, itu mengalahkan Marina dalam satu serangan. Rain bergegas ke sisi Marina untuk menyembuhkannya, sementara Silk memberikan perlindungan. Tetapi Yuk masih tidak percaya bahwa Shadow itu berhasil memecahkan penghalang multi-enchant dengan mudah. Shadow itu menyiapkan serangan lain, jadi Yuk maju dan melemparkan penghalang pelindung pada dirinya sendiri. Tetapi serangan dari Shadow dengan mudah memecahkannya. Jadi Yuk menyimpulkan bahwa serangan Shadow tersebut pasti dibuat khusus untuk menghancurkan penghalang. Jadi dia beralih taktik dan menggunakan skill ilusi pada dirinya sendiri. Sehingga ia dapat menghindari serangan tersebut dan diam-diam mendekati Shadow untuk membunuhnya. Namun sebelum dia sempat menyerang, Shadow tersebut berbalik dan memukul Yuk dengan kutukan sihir gelap yang membuatnya tak bergerak. Jadi mungkin tidak ada cara untuk mengalahkannya. Shadow tersebut lalu melemparkan kutukan lain, tetapi Rain berhasil memblokirnya dengan perisai suci. Sementara Silk menyerang balik dengan tanaman Dryad miliknya.
Saat Shadow itu sibuk, Rain mencoba menyembuhkan Yuk seperti yang dia lakukan pada Marina. Tetapi dengan ngeri, ia menemukan bahwa Yuk tidak bernapas. Pada saat yang sama, Shadow tersebut menebas Silk dan Marina berhasil mengusirnya. Tetapi pergerakannya terlalu cepat untuk bisa mengenainya. Jadi Wayne memutuskan menggunakan mantra area luas untuk menjatuhkannya. Dia melemparkan sihir es dan mengarahkannya ke Shadow tersebut. Namun Shadow itu menghilang dan menebas punggung Marina dan Rain. Sekarang semua gadis terluka parah. Tetapi Shadow tersebut belum kalah. Kemudian melancarkan puluhan meriam gerhana dan menembakkannya langsung ke arah gadis-gadis itu. Ini mungkin akhir dari mereka, tetapi pada detik terakhir, Yuk kembali dan memberikan light shield kepada mereka. Dia menutup lantai dengan 1000 jebakan untuk mencegah Shadow kabur, dan kemudian mulai mengeluarkan semua efek debuff yang mungkin untuk melemahkannya. Juga melemparkan buff pada gadis-gadis untuk menyembuhkannya. Sekarang para gadis sudah siap untuk bertarung lagi. Silk menjebak Shadow dengan tanaman merambatnya, memberi Wayne cukup waktu untuk merapalkan mantra andatnya untuk menghapus Shadow tersebut. Pertempuran akhirnya berakhir, dan Marina sangat senang bahwa Yuk masih hidup dan dia memeluknya erat. Tetapi Yuk mengatakan padanya bahwa pelukannya membuatnya sangat dekat dengan kematian lagi. Setelah Marina melepaskannya, Yuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena jika dia tidak melihat Shadow Stalker, itu mungkin akan mengejutkan mereka dengan serangan mendadak, dan itu pasti akan menjadi akhir bagi mereka. Dia kemudian bertanya kepada Wayne, apa pendapatnya tentang Shadow tersebut. Jadi Wayne mengatakan itu adalah undead. Tetapi mananya berantakan, jadi rasanya keberadaan Shadow itu seharusnya tidak mungkin. Selain itu, seharusnya tidak bisa menembus medan distorsi. Jadi kemungkinan besar, itu adalah hasil dari kelebihan penjara bawah tanah. Silk bertanya kepada Yuk, apa yang menurutnya harus mereka lakukan. Dan karena mereka sudah berada di lantai paling bawah, dia menyarankan agar mereka setidaknya menyelesaikan misi mereka sebelum mereka kembali ke permukaan. Oleh karena itu, Marina bertanya apakah mereka harus memberitahu semua orang tentang Shadow Stalker melalui live stream. Tetapi, Yuk lebih suka tidak melakukannya karena mereka mengenakan peralatan yang belum dirilis dari Earthis. Jadi dia tidak ingin menunjukkannya ke publik tanpa izin dari klien. Yuk menyarankan agar mereka menyelesaikan misi dengan cepat, sehingga mereka bisa segera keluar dari sana. Jadi mereka terus bergerak dan menuju ke koridor. Di sana mereka menemukan pintu yang mengarah ke kota yang ditinggalkan, dan menurut legenda, orang-orang pernah tinggal di sana. Namun, misi mereka hanya mengharuskan mereka sampai ke gerbang, bukan memasukkannya. Jadi setelah mereka menyentuhnya, mereka berbalik dan kembali ke permukaan. Setelah kembali, Yuk membuat laporannya kepada Guild, dan setelah selesai, dia bertemu dengan para gadis yang menunggu di luar. Silk bertanya bagaimana hasilnya, jadi Yuk mengatakan padanya bahwa dia mengirimkan rekaman yang mereka rekam, dan memberitahu Guild tentang Shadow Stalker itu. Guild kemungkinan akan ingin melakukan wawancara dengan mereka tentang itu nanti. Yuk menyarankan agar mereka mengambil libur selama 2 hari ke depan dan tinggal di Kualto. Marina menyukai ide itu, jadi dia bertanya pada Yuk, apakah dia ingin pergi berkencan dengan mereka semua. Silk tidak terlalu mengenal kota itu, jadi dia berharap Yuk akan menunjukkan tempat-tempat menarik. Dan Rain ingin melihat semua artefak yang ada di kota ini. Yuk tidak punya alasan untuk menolak tawaran mereka, jadi dia setuju untuk pergi berkencan dengan mereka. Di sisi lain, mantan kelompok Yuk, Thunderpike, sedang kesulitan sejak dia pergi. Mereka mengeluh soal makan makanan kering, karena saat Yuk bersama mereka bisa makan sesuatu yang baru setiap kali berkat panci sihirnya. Mereka juga tidak terlalu kompak, dan meninggalkan hal-hal penting kepada sang penyembuh dan penyihir. Lebih parah lagi, penyihirnya diperlakukan seperti anak kecil yang selalu salah, dan semua orang menyuruhnya untuk belajar skill berguna, karena dia terlalu lemah dan tidak bisa banyak membantu dalam pertarungan. Kemudian, dia nyalain live stream sebelum kelompok mereka masuk ke dalam dungeon. Tapi dalam beberapa jam, mereka kembali ke guild setelah gagal menyelesaikan misi. Resepsionis tersenyum sambil mengatakan bahwa mereka sering gagal akhir-akhir ini. Dan jika terus begitu, level mereka bisa turun. Ini bikin Simon marah, tapi resepsionis tetap pada aturannya dan menyarankan untuk mengambil pekerjaan yang lebih mudah dulu
untuk menyelamatkan nama kelompoknya. Setelah itu, mereka mulai makan dan minum. Sementara Jamie, si gadis sihir, duduk di meja terpisah. Perry itu marah karena resepsionis berbicara tentang menurunkan pangkat mereka. Tapi Simon mengatakan bahwa resepsionis itu benar, karena mereka nggak bisa mengambil misi level tinggi hanya dengan 4 orang. Penyembuh mengusulkan agar Simon mencari anggota tim baru, karena itu tugasnya sebagai pemimpin. Mereka bertiga cepat-cepat menyadari bahwa mereka harus mendapatkan Yuk kembali ke tim, bagaimanapun caranya. Tetapi mereka nggak tahu bagaimana cara membuat Yuk mau kembali. Simon, yang merupakan teman masa kecil Yuk, tahu bahwa Yuk nggak akan kembali dengan mudah. Dan kalau mereka mau menarik perhatiannya, mereka perlu sesuatu yang bisa meyakinkannya. Dia bilang bahwa kalau mereka mau membuat Yuk tertarik, mereka harus menantang dungeon kegelapan tak berujung. Karena itulah tujuan Yuk sejak awal. Dia percaya kalau mereka melakukan misi gabungan dengan kelompok lain, mereka bisa menarik perhatian Yuk. Simon bilang mereka hanya perlu berpura-pura untuk itu. Kamu harus benar-benar serius soal ini karena Yuk nggak bakal bisa mikir jernih kalau dengar tawaran untuk gabung sama mereka. Perry dan Camilla setuju sama dia, tapi si penyihir Jamie benar-benar kecewa banget melihat partinya jadi kayak gini. Di sisi lain, Yuk dan cewek-ceweknya udah balik lagi ke kota setelah petualangan sukses mereka. Pas mereka jalan-jalan di pasar, semua orang kenal sama cewek-cewek itu karena mereka muncul di iklan video dari merek baju besi terkenal, Artis. Tapi, ada aja laki-laki yang iri sama mereka. Pokoknya, sekarang mereka lagi cari rumah buat disewa untuk kelompok mereka. Agen properti mereka pertama membawa ke rumah di pinggiran kota, tapi Yuk menolaknya karena menurutnya nggak terlalu aman buat cewek-cewek. Terus, agen itu membawa mereka ke rumah lain, dan semuanya merasa rumah ini lebih oke dari yang sebelumnya. Yuk minta agen buat nahan dulu rumah ini buat mereka, dan agen bilang masih ada satu pilihan terakhir yang mau dia tunjukin. Dia bawa mereka ke rumah terakhir. Tapi Yuk jadi gugup, karena basis Thunderpike ada di daerah ini juga. Pas dengar ini, semua cewek langsung mutusin kalau mereka nggak perlu lihat properti ketiga, karena nggak mau punya tetangga orang-orang nyebelin. Akhirnya, mereka beli rumah kedua, dan barang-barang mereka juga cepat dipindahin ke sana. Yuk tanya ke cewek-cewek itu, apakah mereka udah nentuin kamar? Karena harus cepat-cepat berasin barang-barang mereka, dan mereka bilang kalau mereka baru mikirin itu. Silk nanya, Yuk mau kamar yang mana? Dan Yuk bingung karena dia nggak berniat tinggal bareng mereka. Dia coba bilang kalau itu bukan ide yang bagus, karena dia kan cowok, tapi cewek-ceweknya ketawa sama cowok yang ngerasa nggak nyaman, cuma gara-gara berbagi rumah sama 3 cewek. Marina bilang ke dia kalau ini akan jadi markas pesta mereka, jadi semuanya harus tinggal bareng. Dan gak ada yang bakalan keberatan kalau dia nggak sengaja ngintip saat mereka mandi atau terjebak di mesin cuci. Yuk bilang kalau dia nggak tertarik ngelihat tingkah aneh mereka dan menyarankan untuk selalu kunci pintu karena nggak boleh terlalu percaya sama laki-laki, bahkan dia sekalipun. Setelah itu, mereka mulai tinggal di rumah baru dan Yuk bahkan beli TV baru supaya mereka bisa nonton video rekaman mereka. Para cewek berterima kasih atas hadiahnya dan mereka bersulang merayakan pembelian TV baru mereka. Saat mulai minum, pandangan Rain terfokus ke TV dan Yuk melihat di layar kalau tim lamanya mengumumkan mereka akan menjelajahi dungeon kegelapan tak berujung. Ada banyak kelompok level tinggi lain yang bergabung dalam misi ini untuk menyelidiki dungeon, dan kerajaan bahkan sudah memberi izin masuk. Yuk kaget mendengar berita itu dan cewek-ceweknya mencoba menghiburnya. Dia bilang mereka nggak perlu khawatir, dia akan merasa ketinggalan karena dungeon itu bakalan tetap ada bahkan setelah misi ini selesai. Dia bilang dia pengen banget jelajahi lantai paling bawah dungeon itu dan sampai ke gerbang abyss. Tapi sekarang dia mau bareng sama cewek-ceweknya. Dia bilang ke mereka jangan khawatir sama sekali, karena suatu hari pasti bakal sampai ke dungeon itu. Dan nanti mereka akan live stream petualangan mereka yang paling keren. Pas lagi asik makan dan minum, tiba-tiba ada surat masuk lewat pintu, dan Yuk nemu kalau itu dari guild. Dia langsung ke sana, dan resepsionis kasih dia surat undangan dari Thunderpike, yang mau dia join ke grup mereka buat eksplorasi dungeon kegelapan Nirwana. Mereka janji bakal jadiin dia anggota permanen setelah misi itu, tapi Yuk nggak mau apa-apa dari mereka, dan minta resepsionis buat tolak undangannya. Setelah itu,
Yuk dan Rain pergi belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi Simon nemuin mereka di sana. Dia marah banget karena Yuk nolak undangan buat gabung di grup. Nanya apakah dia lupa mimpinya buat jelajahi dungeon. Yuk tetap santai aja dan bilang kalau dia bangga mantan timnya mau jelajahi dungeon paling susah. Dan ngucapin semoga sukses. Simon jadi kesal dan bilang kalau rencana mereka butuh Yuk ikut tim. Tapi Yuk tetap nolak. Simon coba nakut-nakutin dengan teriak, tapi Yuk balikin lagi. Nyuruh dia pakai otaknya sekali-sekali. Yuk ingetin kalau ngundang orang yang udah di party lain itu nggak sopan. Dan dia bebas nolak ajakan apapun. Ksatria sombong itu nyalahin Yuk atas semua yang dialami party mereka setelah dia pergi. Tapi itu di titik akhirnya. Yuk udah nggak tahan lagi dan bilang kalau ninggalin party adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Dia mulai teriak ke Simon, ngingetin kalau dia selalu ngasih semua tugas yang nggak berhubungan sama bertarung ke Yuk. Dia bilang party mereka jadi benar-benar tertata karena ada dia yang ngerjain, melakukan semua pekerjaan penting. Tapi mereka tidak pernah menghargai kontribusinya. Simon terkejut dengan kemarahan Yuk, tapi kemudian Rain memegang tangan Yuk, menenangkannya. Simon mencoba membujuk Yuk untuk kembali, dengan menjanjikan bahwa segalanya akan berbeda kali ini. Tapi Yuk menjawab bahwa sudah terlambat. Dia bilang akan tetap bersama kelompoknya, Clover, dan apapun yang terjadi pada Thunder Pike tidak menjadi masalah baginya. Yuk berjalan pergi sambil memegang tangan Rain dan Simon mengutuknya, sambil mengatakan bahwa mereka akan bisa mengatasinya meskipun tanpa Yuk. 2 minggu kemudian, Yuk dipanggil oleh Guildmaster yang memberitahunya tentang keanehan di dungeon di seluruh wilayah yang jelas menunjukkan tanda-tanda Stamped. Guildmaster mengatakan bahwa bahkan Akademi Kerajaan pun berpendapat yang sama. Dan alasan mereka memberi izin untuk menyelidiki dungeon kegelapan Nirwana adalah karena hal ini. Yuk menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius dari yang dia kira. Lalu, ketua guild bilang kalau dia punya misi untuk kelompoknya. Dia mau mereka menyelidiki dungeon kegelapan Nirwana. Tapi Yuk langsung menolak ide itu karena terlalu berbahaya. Dia bilang kalau Thunder Pike dan tim peringkat A lainnya cukup kuat untuk menjalankan misi itu. Tapi ketua guild memberitahu kalau 2 tim, termasuk Thunder Pike, sudah mundur. Dia lalu memberikan Yuk laporan tentang satu-satunya catatan yang ada dari dungeon kegelapan Nirwana. Mengingatkannya pada impian Yuk untuk mencapai dasar dungeon tersebut. Ketua guild memberitahunya bahwa mereka butuh seseorang yang jago dan cerdas seperti dia untuk memimpin penyelidikan ini. Orang tua itu lalu memberikan Yuk gulungan sihir, barang super langka yang bisa memindahkan satu orang kuat dari dungeon. Yuk bertanya, kenapa dia sangat ngotot agar dia mengambil misi tersebut. Dan dia menjawab bahwa Yuk adalah satu-satunya orang yang informasinya bisa dia percayai. Saat itu juga laporan tersebut dirilis. Resepsionis datang dan memberikan surat resmi dari raja ke Yuk. Dia menyadari bahwa akan sulit menolak misi ini sekarang dan bilang ke ketua guild bahwa dia akan berkonsultasi dengan anggota grupnya sebelum memberikan jawaban akhir. Setelah sampai di rumah, dia menjelaskan semuanya ke cewek-cewek di timnya dan bilang bahwa mereka harus menolak permintaan itu karena terlalu berbahaya dan mereka belum siap. Tapi, cewek-cewek itu merasa bahwa mereka punya peralatan terbaru dan dengan sedikit keberuntungan, mereka bisa menginvestigasi dungeon tersebut. Yuk masih ragu karena dia takut kehilangan mereka, dan Wayne memeluknya, meminta untuk lebih percaya pada kemampuan mereka. Cewek-cewek lainnya juga bilang dia harus berhenti ragu-ragu dan mengejar mimpinya dengan bebas, karena mereka juga ingin naik peringkat di dunia petualang bersama Yuk. Kata-kata mereka bikin Yuk lebih percaya diri, dan dia ke kantor ketua guild bareng cewek-cewek itu dan menerima tugasnya. Dia bilang mungkin mereka butuh satu tim lain, anggota yang akan mengisi peran sebagai pengintai, dan ketua guild bilang dia sudah mempersiapkannya. Sesuai aba-abanya, resepsionis datang membawa seorang gadis kucing yang gugup, namanya Nenek. Katanya dia jago dalam hal ninja dan mau ikut tim mereka untuk misi ini. Karena tim sudah siap, Benwood dan Mamar memimpin mereka ke dungeon kegelapan Nirwana di bawah guild, tempat pintu masuk dungeon tersembunyi. Silk terkejut karena dia tidak menyangka pintu masuk dungeon ada tepat di bawah guild. Mamar menjelaskan bahwa guild petualang dibangun di atas penjara bawah tanah sebagai langkah perlindungan untuk menutup pintu masuknya. Tapi sebelum Yuk dan yang lainnya masuk, ada sesuatu yang ingin disampaikan Benwood.
Tim lain yang seharusnya berpartisipasi dalam penyelidikan ini ternyata mundur di menit-menit terakhir. Jadi hanya Thunder Pike yang ada di dalam saat ini. Dia tahu bagaimana perasaan Yuk tentang Thunder Pike. Jadi dia pikir sebaiknya memberikan peringatan, karena mungkin saja mereka bakal ketemu. Ngomong-ngomong soal Thunder Pike, Guild lagi nyelidikin mereka gara-gara ada tuduhan kalau Simon nyalahgunain dana yang seharusnya buat misi. Pokoknya, dia cuma minta Yuk supaya tetap ramah aja kalau memang ketemu Thunder Pike, karena mereka nggak mau para petualang bertengkar di dalam dungeon. Setelah itu, pintu dungeon dibuka dan kelompok siap-siap mau mulai penyelidikan mereka. Tapi sebelum masuk, Banwood ingetin kalau tugas mereka cuma lihat-lihat aja, jadi nggak perlu repot-repot ngalahin monster atau bersihin dungeon. Yuk dan yang lainnya bilang mereka paham, jadi mereka mulai siaran langsung dan menyapa semua penontonnya. Yuk menyapa semua orang dan mengabari mereka kalau hari ini Clover akan menjelajahi dungeon kegelapan Nirwana untuk pertama kalinya, dan mereka akan men-streaming setiap detiknya. Karena Nenek adalah pengintai, Yuk memberinya lentera dan artefak kompas untuk memimpin jalan, yang membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Dia memberitahu kelompoknya bahwa tidak ada monster yang terlihat, dan kompas angin sedang mengarah ke arah ini. Jadi dia mengenakan jubah sihir dan lari ke depan untuk mengecek. Sementara Nenek pergi, Silk bertanya kepada Yuk tentang perasaannya akhirnya menjelajahi dungeon kegelapan Nirwana. Jujur aja, dia nggak begitu bersemangat seperti yang dia bayangkan. Meskipun misinya baru aja dimulai, Marina yakin nanti akan lebih seru. Sementara itu, Silk malah bilang dia senang banget bisa ada di sini. Awalnya dia jadi petualang cuma buat uang. Tapi setelah dengar Yuk cerita tentang mimpinya, dia jadi tertarik dengan ide petualangan untuk mengejar mimpi itu. Beberapa saat kemudian, Nine balik dan bilang dia udah pastiin rute yang harus mereka lewatin. Tapi tempat ini benar-benar aneh. Rute yang Nenek maksud adalah pintu yang mengambang di tengah hutan. Jadi Yuk dan yang lain jalan lewat situ dan masuk lebih dalam ke dungeon. Saat mereka berjalan, Yuk bilang kalau dia dengar Thunder Pike masuk ke dungeon 2 minggu lalu. Dan sekarang mereka lagi ada di lantai 8. Jadi, kemungkinan bertemu mereka kecil banget untuk sekarang. Yuk ingetin cewek-cewek kalau tujuan mereka cuma ngecek ada hal aneh nggak di dungeon ini, bukan untuk bersihin dungeon itu. Jadi, lebih baik menghindari pertarungan kalau bisa. Tapi, nggak lama kemudian, jalan mereka dihadang sama monster ikan aneh dan nggak ada jalan lain. Kayaknya mereka harus bertarung deh. Yuk belum pernah lihat makhluk kayak gini sebelumnya, jadi dia nggak mau ambil risiko dan mulai mikirin strategi buat menyerang. Dia meminta Rain untuk mempersiapkan mantra api yang kuat dan menginstruksikan Silk untuk menembakkan anak panahnya ke kepala monster. Untuk Marina, dia meminta untuk menggunakan ini. Biasanya Marina menyerang dengan pedang, tapi Yuk ingin mengalahkan monster secepatnya. Jadi crossbow adalah pilihan terbaik. Marina sedikit kecewa karena dia berharap bisa menggunakan pedangnya setelah mendapatkan pekerjaan baru sebagai samurai. Tapi crossbow juga keren sih. Sekarang setelah semua orang paham rencananya, Yuk memberikan semua upayanya dan mulai menggunakan mantra misil prismatik. Jadi begitu monster mulai menyerang, dia langsung menembaknya. Diikuti oleh tembakan crossbow dari Marina. Membuat lubang di dadanya. Wayne lalu mengeluarkan semburan api. Mantra langsung ke lubang di dada monster itu, membuatnya terbakar dari dalam, dan Silk menyelesaikannya dengan beberapa panah ke kepala. Nenek kagum dengan seberapa cepat mereka bisa mengalahkan monster itu. Dan sekarang setelah monster itu kalah, tim bisa pergi ke ruangan aman. Begitu mereka sampai di ruangan aman, Yuk bilang mereka harus istirahat dan mematikan streamingnya. Dia meminta semua orang melaporkan pemakaian alat mereka. Tapi selain panah yang digunakan untuk melawan monster hiu itu, semua orang masih memiliki perlengkapan lengkap. Senang mendengar semuanya dalam kondisi baik. Jadi tinggal satu hal lagi yang harus diurus. Peti harta karun. Mereka jelas akan membukanya, tapi Yuk sedang berpikir apakah mereka perlu streaming saat membukanya atau tidak. Silk mengingatkan kalau ternyata ada barang berharga di dalam peti itu. Orang-orang bisa saja marah karena kelompok peringkat C seperti mereka yang mendapatkannya. Dia punya poin bagus, jadi Yuk memutuskan untuk membuka petinya tanpa disiarkan dan memberitahu Nenek untuk membukanya. Nenek melakukannya, dan ketika sedang membukanya, dia menemukan jebakan di dalamnya. Tapi itu tidak masalah karena dia cukup mahir untuk menghindarinya. Akhirnya, mereka berhasil membuka petinya.
Mereka semua tercengang melihat peti itu penuh dengan permata indah, dan mungkin sebaiknya beritahu Silk untuk menyimpan sementara perhiasan dan emasnya. Dia mulai memasukkan benda-benda itu ke dalam tas sihirnya. Dan setelah selesai, Yuk mengintip ke dalam untuk melihat apakah ada artefak di sana. Nggak tahu kenapa mereka meninggalkan beberapa permata di dalam peti. Tapi Yuk menemukan sebuah artefak cincin yang kelihatannya menjanjikan. Ditambah lagi ada barang aneh berbentuk kubus. Dia sedikit bingung, karena saat mencoba menilai artefak itu, nggak ada informasi apapun yang muncul. Mungkin karena artefak itu belum punya atribut. Kedengarannya menarik. Jadi, Yuk berniat melaporkan penemuannya ke Banwood sebelum coba menggunakannya. Nah, kalau cincin itu, Yuk berpikir cocok banget buat cuaca hujan. Karena artefak tersebut bisa menjaga mental pemakainya tetap tenang. Dan itu jelas sudah berhasil karena dia hanya sedikit panik ketika Yuk berlutut dan memakaikan cincin di jarinya. Mereka terus melanjutkan perjalanan melewati dungeon. Dan tidak lama kemudian, Nenek berhasil menemukan tangga ke lantai 2. Yuk memuji dia bak seorang penunjuk jalan yang handal. Tapi Nenek mengatakan itu semua berkat artefak kompas angin yang Yuk pinjamkan. Alat itu membantunya menemukan tangga dengan mengikuti aliran udara di dalam dungeon. Yuk sedikit terkejut karena dia pikir semua orang menggunakan artefak serupa untuk menjelajahi dungeon. Tapi karena dia punya banyak, rasanya jadi biasa saja baginya. Setelah mereka sampai ke ruang aman di lantai 2, Yuk meminta semua orang untuk menceritakan hal-hal aneh yang sudah mereka lihat sejauh ini. Silk bilang bahwa pemandangannya di beberapa tempat terlihat berbeda. Ada juga hal aneh seperti kepala hiu itu. Tapi yang paling menarik adalah mereka menemukan peti harta karun di ruang aman lantai 1. Itu aneh banget buat dia. Karena biasanya peti harta karun cuma ada di lantai yang lebih dalam, dan nilai barang-barang di dalamnya sesuai sama level bahayanya. Jadi kenyataan bahwa mereka menemukan banyak permata dan 2 artefak berharga di sana tuh kayaknya nggak pas deh. Semua ini udah lebih dari cukup buat bikin curiga. Jadi biar lebih aman, mereka sebaiknya nggak usah buru-buru masuk terlalu dalam. Jadi Yuk ngusulin mereka balik aja untuk hari ini. Misi ini sebenarnya udah berhasil banget karena mereka bisa nyelidikin lumayan banyak, nemu artefak-artefak menarik, dan nggak ada yang terluka. Tapi sayangnya, hati Yuk jadi agak rusak ketika dia malah ketemu sama Thunderpike. Ya, beneran deh, dia bener-bener berharap nggak usah ketemu muka mereka lagi. Dan jelas banget mereka nggak berubah sedikit pun karena Simon, Barry, sama Camilla langsung marah-marahin dia sebab dianggap nggak tahu terima kasih. Sementara Jamie berdiri di belakang dan berusaha untuk tidak terlibat dengan keributan teman-temannya yang lain. Simon lalu mendekati Yuk dan mengatakan bahwa karena Clover ada di sini, dia akan bersikap baik dan membentuk aliansi dengan mereka. Jadi, dia menuntut agar Yuk menyerahkan semua data dan barang berharga yang dia dapatkan selama ekspedisinya. Yuk tidak percaya betapa beraninya Simon berpikir dia akan setuju dengan permintaan itu. Tapi, Barry menunjukkan bahwa kelompok Yuk berperingkat C, jadi wajar jika mereka bekerja sama dengan kelompok berperingkat A, dan Yuk seharusnya berterima kasih atas tawaran itu. Siaran langsungnya masih berlangsung. Semua penonton, Yuk melihat dia dan Simon sedang berdebat, dan mereka sudah bisa tahu kalau sesuatu yang menarik akan terjadi. Simon terus mewacah yang enggak-enggak, dan juga menuntut Yuk untuk memberikan seluruh penghargaan atas informasi yang berhasil dia dapatkan. Yuk mulai bosan mendengar kebodohan Simon. Tapi sebelum dia bisa ngomong apa-apa, seseorang sudah terlebih dahulu bicara. Dia menyebut Simon benar-benar nggak tahu malu karena mencoba memanfaatkan orang lain. Tapi Simon, Barry, dan Camilla bersikap diskriminatif terhadap Dark Elf. Mereka memanggilnya pengikut kotor dari Dewa Kegelapan dan berkata kalau orang liar sepertinya tidak pantas berbicara di hadapan mereka. Itu sudah menjadi puncak kesabaran bagi Yuk karena mereka bisa tidak menghormatinya sepuas mereka. Tapi kalau mereka menghina anggota keluarga kesayangannya, pasti ada yang bakal kena batunya hari ini. Simon berusaha menganggap remeh tindakan rasisme yang jelas dari dia dan yang lainnya. Tapi Yuk benar-benar serius dengan ancamannya. Dia bilang kalau dia lebih baik mati daripada bekerja lagi dengan mereka. Dia nggak mau menghabiskan waktu lagi dekat-dekat dengan Simon. Jadi dia bilang ke semua orang di Clover kalau mereka akan pergi. Dan langsung berbalik meninggalkan 3 orang yang narsis itu dalam keadaan marah. Sementara Jamie jadi nggak enak hati. Ingat, semua ini terekam di siaran langsung Yuk.
Jadi banyak orang yang lihat perilaku rasis dari Thunder Pike, dan kayaknya tinggal tunggu waktu aja sebelum mereka kena sanksi. 2 hari kemudian, Thunder Pike dipanggil untuk rapat dengan Banwood. Dia memberitahu mereka bahwa ada beberapa keluhan yang masuk tentang Thunder Pike dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya dari sponsor mereka, yang mengklaim bahwa Thunder Pike menyalahgunakan dana yang diberikan untuk misi mereka. Ada juga 2 keluhan tentang hak sipil dari Dewan Elf dan Wellmelia karena dianggap rasis terhadap Silk, serta 1 keluhan dari kantor pusat Guild. Banwood bertanya apakah Simon punya sesuatu untuk dikatakan tentang ini. Tapi sayangnya, Simon tidak begitu diberkahi dengan otak saat lahir. Jadi dia bilang dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ya ampun, dia malah berpikir kalau Clover yang salah karena membiarkan elf kotor itu ngomong seperti itu kepadanya. Tapi sebelum dia selesai ngomong, Simon sudah kena pukulan telak di wajahnya. Banwood marah banget karena Simon gak merasa bersalah sama sekali. Tapi Simon gak paham kenapa Banwood ribut soal 1 elf saja. Banwood lempar belati dekat wajah Simon supaya dia diam. Dan karena Simon jelas-jelas gak paham, Banwood menjelaskan padanya. Sebuah kelompok peringkat A yang diakui oleh Raja dari Wellmelia baru saja tertangkap basah sedang bersikap rasis terbuka kepada Dark Elf. Dan itu telah menaudai martabat kerajaan. Simon pikir Banwood terlalu lebay dengan perdebatan kecil antar petualang. Tapi Banwood langsung mencekik leher Simon dan bilang kalau perdebatan kecil itu bisa bikin hubungan kerajaan dengan bangsa elf jadi rusak. Jadi beginilah rencananya. Banwood mau Simon dan teman-temannya minta maaf lewat siaran langsung, cepat. Dan sebaiknya dia siap kehilangan lisensi petualangnya, atau bahkan diasingkan dari kerajaan. Simon mulai sadar betapa seriusnya masalah ini. Jadi dia mencoba menawar dengan bilang kalau nggak akan ada yang bisa menyelesaikan penyelidikan di dungeonnya kalau Banwood benar-benar mengasingkan mereka. Tapi Banwood bilang ke dia kalau dia bakal baik-baik aja tanpa mereka. Beda sama Thunder Pike, Clover udah ngebuktiin kalau mereka bisa menjaga diri dan kerja bareng di situasi berbahaya. Dan selama mereka lagi di misi, mereka sementara udah dikasih status peringkat A. Simon jadi melongo saat sadar kalau Clover itu peringkat E. Banwood gak mau buang waktu lagi ngobrol sama Simon, jadi dia nyuruh Simon keluar dari kantornya dan mulai bikin live stream permintaan maaf. Simon gak percaya ini bisa kejadian sama dia. Dan dia juga gak ada niatan buat minta maaf atas apa yang dia lakuin. Karena menurut dia gak salah apa-apa. Sebaliknya, dia menyalahkan Yuk karena semua ini terjadi gara-gara siaran Yuk. Jadi dia pengen balas dendam. Pas banget ada orang manggil Simon dari ujung jalan, dia bilang punya rencana buat bikin Simon kembali berjaya, sekaligus balas dendam ke Yuk dan Clover. Simon kayaknya tertarik nih sama apa yang orang itu bilang. Keesokan harinya, Marina ketemu sama Yuk karena dia nemu sesuatu tentang artefak bayi yang mereka temuin. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia butuh bantuan Yuk biar bisa berhasil. Jadi, dia bilang ke Yuk buat pegang artefak itu sambil mikirin dia. Pas Yuk lakuin itu, kotak hitamnya berubah jadi pedang samurai hitam. Yuk kaget banget karena dia sendiri nggak tahu kalau itu bisa terjadi. Jadi dia nanya ke Marina gimana cara kerjanya. Tapi Marina bilang itu rahasia. Beberapa hari kemudian, Banwood ketemu sama Clover pas mereka mau masuk lagi ke kegelapan Nirwana. Dia ngingetin mereka kalau mereka nggak perlu memaksakan diri buat nyelesain sesuatu. Karena informasi yang mereka bawa pulang dari ekspedisi pertama udah lebih dari cukup. Yuk bilang ke mereka kalau mereka bakal hati-hati di dalam sana. Dan kalau ada apa-apa, dia bakal langsung pakai gulungan keluar buat kabur secepatnya. Mereka mulai live streaming dan kasih tahu semua penontonnya kalau hari ini mereka bakal pergi ke ekspedisi kedua ke dalam kegelapan Nirwana. Dan tujuannya adalah sampai ke tangga lantai 3, sambil nyari hal-hal aneh. Sampai sekarang, ekspedisinya lancar aja. Dan kelompok mereka udah sampai ke tangga lantai pertama tanpa masalah. Tapi pas mereka naik ke lantai 2, mereka nemu sesuatu yang nggak disangka-sangka. Ada lapangan luas terbuka. Para cewek susah percaya kalau mereka masih di dalam dungeon, padahal bisa jelas lihat langit. Tapi Yuk inget pernah baca tentang beberapa lantai dungeon yang kelihatannya kayak area luar. Jadi ini nggak terlalu aneh sih. Satu-satunya hal yang bikin dia bingung adalah biasanya lantai luar baru muncul di sekitar lantai 20-an. Tapi sekarang mereka ada di lantai 2, jadi ini aneh banget. Yuk mikir mungkin tata letak dungeonnya udah berubah, jadi dia pengen lihat-lihat sekitar. Tapi sayangnya dia nggak bawa teleskop.
Untungnya, Rain tahu mantra penglihatan teleskopik, jadi Yuk ngegendong dia di bahunya biar Rain bisa ngelihat sekeliling. Rain ngelihat ke kejauhan, dan awalnya dia nggak lihat apa-apa. Tapi terus dia ngelihat ada rumah kecil di seberang lapangan. Karena itu satu-satunya hal yang mereka lihat di lapangan itu, Yuk dan yang lain mulai jalan ke arah rumah tersebut. Tapi pas lagi jalan, Silk nanya ke Yuk, apakah normal kalau ada rumah di dalam dungeon? Kalau rumah hancur biasanya ditemukan di dalam dungeon. Tapi ini pertama kalinya dia menemukan sebuah rumah utuh. Jadi dia nggak tahu apa yang bakal dia hadapi. Dan kenyataan kalau ada matahari di sini bikin dia makin khawatir. Karena kalau ada siang, berarti bakal ada malam juga. Dan perasaannya bilang mereka sebaiknya nggak berada di sini saat malam tiba. Grup mereka segera sampai di rumah itu. Dan setelah dilihat lebih dekat, rumahnya kelihatan baru dibangun. Itu bikin mereka bertanya-tanya siapa yang mau bangun rumah di dalam dungeon. Tiba-tiba seorang nenek keluar dari rumah itu. Dan dia bilang senang banget ada pengunjung. Jadi dia mengundang mereka semua masuk untuk minum teh dan makan pie. Yuk langsung waspada, karena rasanya nggak mungkin nenek-nenek bisa bertahan hidup sendirian di dalam dungeon. Dia mungkin nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu kalau dia nggak mau terlibat. Marina nanya ke nenek tua itu siapa dia, dan kenapa dia ada di dalam dungeon. Dan nenek itu bilang dia akan menjelaskan. Tapi sebelumnya dia ngajak mereka semua masuk dan istirahat sebentar. Yuk tahu banget kalau itu jebakan. Jadi dia bilang ke yang lain kalau mereka nggak bakal mendekat ke rumah itu. Pas lihat Yuk nggak terjebak, nenek tua itu berubah ke bentuk aslinya. Langit jadi mendung, dan rumahnya mulai membesar di depan mata mereka. Nenek tua itu sekarang berubah jadi cewek muda yang cantik, dan dia sedikit kecewa karena Yuk nggak masuk ke rumahnya. Tapi dia juga kagum karena Yuk langsung tahu kalau itu ide buruk. Yuk sebelumnya nggak yakin, tapi sekarang dia tahu persis apa yang terjadi dan siapa yang dia hadapi. Wanita itu adalah Lady Persephone, dan dia adalah dewi yang bisa membalikan kematian dan kehidupan. Persephone makin terkesan karena Yuk tahu tentang dirinya. Tapi kalau Yuk tahu siapa dia, berarti Yuk pasti sadar dia nggak mungkin bisa menang lawan Persephone. Jadi, Persephone berencana untuk membuat Yuk menghiburnya selamanya. Yuk tahu banget kalau dia nggak bisa menang lawan Persephone, tapi dia punya trik yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Jadi, dia berlutut dan bilang dia pengen ketemu Persephone lagi kalau waktunya di dunia ini sudah habis. Kayaknya itu kode rahasia, soalnya tiba-tiba Persephone nggak jadi menangkap mereka. Tapi dia bilang ke Yuk kalau dia nggak bakal lupa janjinya dan menaruh kutukan padanya. Huruf-huruf hitam tiba-tiba muncul di wajah Yuk dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi dia nggak punya waktu buat khawatir soal itu, karena mereka semua harus segera kembali ke tangga. Dia memberikan sihir fisik ke mereka semua supaya bisa lari lebih cepat. Sambil berlari, dia bilang ke yang lain kalau wanita tadi adalah Lady Persephone, yang berarti tempat ini adalah tanah kematian. Dan mereka nggak boleh sampai kegelapan menyusul. Mereka berhasil kembali ke tangga tepat waktu. Tapi karena berada di tanah kematian terlalu lama, banyak sekali mana Yuk yang terkuras habis. Jadi dia nggak bisa pakai sihir pemulihan. Para cewek kemudian menyadari ada tanda di wajah Yuk. Jadi mereka kasih dia cermin. Yuk mengenali itu sebagai tanda Persephone. Rain ingin bantu menghilangkannya. Tapi kalau dia nggak cukup kuat, Yuk harus pergi ke kuil saat mereka kembali ke kota. Tapi untuk sekarang, mereka istirahat dulu buat makan dan ngobrol tentang apa yang baru saja terjadi. Yuk bilang ke teman-temannya kalau dia pernah baca cerita tentang petualang bernama Remazurka yang nyasar ke padang abu-abu. Makanya dia tahu soal frasa yang bikin Persephone ngelepas mereka. Tapi dia nggak yakin gimana itu bisa berhasil atau apa akibatnya. Seperti yang mungkin udah bisa ditebak sama yang lain, itu dunia yang beda sama sekali. Di sana, siklus hidup dan mati terus berulang di bawah kekuasaan Lady Persephone. Yuk selalu penasaran, apakah ada gerbang jurang yang beneran nyambungin dunia-dunia gitu? Dan kayaknya sekarang dia dapat jawabannya. Dia percaya kalau dungeon Nirwana itu menciptakan versi dari dunia-dunia yang terhubung. Tapi meskipun begitu, mereka baru di lantai 2. Jadi seharusnya hal kayak gitu belum kejadian di sini. Yuk mikir sebentar. Terus dia baru sadar kalau mungkin mereka bukan di lantai 2. Dia ingat pernah baca catatan tentang Vanguard yang pernah nguasain lantai kayak gini sebelumnya. Jadi ini pasti lantai ke-30.
Itu berarti tangga-tangga di sini bisa nganter mereka ke lantai acak di dalam dungeon. Kalau beneran lantai-lantai dungeon ini bisa dilewatin gitu aja, siapa tahu apa lagi yang bisa kejadian. Jadi Yuk mikir mungkin lebih baik pakai gulungan keluar buat cabut sekarang juga. Tapi Silk nyuruh dia tunggu dulu. Mananya Yuk masih habis gara-gara ketemu Persephone. Jadi kalau pakai gulungan sekarang bakal bikin mereka terlalu capek. Cewek itu nyaranin mending mereka tinggal di ruangan aman ini agak lebih lama. Sampai semuanya sembuh dulu. Karena itu yang mereka mau, Yuk setuju aja. Mereka semua tidur, tapi pas Yuk bangun, dia udah diikat dan Simon berdiri di depannya. Yuk bingung banget kenapa Simon bisa ada di sini. Tapi Simon bilang dia cuma ngikutin Yuk dan yang lain ke sini. Yuk nanya dengan tegas apa maunya Simon. Tapi Simon nyuruh dia tenang, kecuali Yuk nggak masalah kalau cewek-cewek itu terluka. Camilla cuma ngasih mantra tidur ke mereka untuk sementara. Jadi mereka masih aman. Tapi ada yang ngasih mereka kalung budak dari seseorang yang dendam banget sama Yuk. Dan selama Rain pakai kalung itu, dia bakal terpaksa nurut semua perintah Simon. Bahkan kalau itu berarti nyakitin teman-temannya sendiri. Yuk bilang ke Simon kalau dia lanjut dengan rencananya, dia bakal dicap jadi penjahat. Tapi Simon udah mau diusir dari kerajaan, jadi dia merasa kayak orang kalah yang gak punya apa-apa lagi untuk hilangin. Nah, Simon bilang dia mau ngelepasin para cewek, tapi cuma kalau Yuk mau melakukan sesuatu buat dia. Simon ngeluarin sebuah pernyataan dan nyuruh Yuk untuk tanda tangani sebagai bukti kalau dia setuju dengan semua isi pernyataan itu. Isinya bilang kalau semua komentar rasis tentang Elf dimulai oleh Clover, Thunderpike nggak salah apa-apa. Dan semua konten rasis dan keributan itu gara-gara Yuk. Yuk nggak percaya sama apa yang dia baca dan Nerang bilang dia nggak bakalan tanda tanganin itu. Tapi Simon ngancam bakal pakai kalung budak untuk maksa Rain ngelakuin sesuatu yang nggak pantas kalau Yuk nggak mau tanda tangan. Jadi Yuk nggak punya pilihan lain. Kemudian Simon mulai memukul Yuk karena marah dengan semua yang dia alami sejak Yuk keluar dari kelompok. Tapi Barry ingetin Simon supaya nggak sampai bunuh Yuk karena kalau Yuk mati, dia nggak bisa tanda tangan dokumennya. Simon sadar kalau Barry benar, tapi dia tetap pengen bikin Yuk menderita. Jadi dia bilang bakal nyuruh Rain buat bunuh Silk dan bikin Yuk nonton semuanya. Yuk langsung memohon supaya Simon nggak lakukan itu dan bilang dia akan tanda tangan dokumennya. Simon pun berdiri di depan Yuk dan mengeluarkan pena bolo buat Yuk tanda tangan. Sementara itu, Jamie di belakang kelihatan merasa bersalah dengan apa yang dilakukan teman-temannya. Tapi dia juga nggak bisa lepas tanggung jawab karena udah biarin semuanya sampai sejauh ini. Pas Yuk mau tanda tangan, tiba-tiba ada gempa besar yang mengguncang. Gempa bumi itu cepat berlalu, jadi Simon bilang ke Yuk untuk cepat-cepat tanda tangan kertasnya. Tapi Yuk masih khawatir soal gempa yang baru aja terjadi. Ini ruangan aman, jadi kalau gempa bisa sampai ke sini, itu tandanya dungeon ini mulai gak stabil. Simon mikir, Yuk cuma ngarang aja buat ngulur waktu. Tapi beberapa detik kemudian, lantainya ambruk di bawah kaki Simon, bikin Simon, Barry, dan Camilla jatuh ke jurang. Sebagian lantai lainnya juga bakalan segera runtuh. Jadi Yuk coba bangunin para cewek biar mereka nggak jatuh dan celaka. Tapi mereka masih pingsan. Yuk coba cari gulungan keluar biar bisa kabur dari dungeon ini secepatnya. Tapi kayaknya Simon udah ambil kantong sihirnya waktu dia tidur. Dia nggak punya barang-barang sihirnya. Lantai tiba-tiba ambles, jadi Yuk dan yang lain jatuh ke bawah. Tapi untungnya, di tengah-tengah jatuh, Jamie ngecast spell Feather Falling yang bikin mereka semua mendarat dengan aman. Kecuali Simon, Camilla, dan Barry. Mereka bertiga terluka parah, dan ya, mereka pantas dapetin itu. Simon teriak ke Jamie karena lebih milih nolong Yuk daripada dia. Tapi masalah mereka lebih besar, karena sekarang mereka dikepung sama banyak Orsi dan nggak bisa kabur. Jamie lari ke arah Simon dan ambil tas sihir Yuk buat balikin ke dia. Begitu tasnya balik, dia ngeluarin Scroll of Sanctuary buat bikin penghalang, sementara Jamie ngebatalin spell tidur yang Camilla kasih ke cewek-cewek itu. Setelah para cewek bangun, Rain mengambil alih tugas menjaga penghalang supaya Yuk punya cukup waktu buat pakai gulungan keluar dan bawa mereka semua pergi dari sini. Termasuk Thunderpike juga. Jamie nanya apa dia yakin, karena dia punya hak buat ninggalin Jamie dan yang lain dari Thunderpike mati di sini. Tapi meskipun apa yang mereka lakuin benar-benar jahat, Yuk nggak mau biarin mereka mati di dalam dungeon. Sayangnya,
Yuk nggak nyangka kalau Simon bisa sependek akal itu, karena saat Rain lagi jaga penghalang, Simon malah mutusin buat nyandera dia. Akibatnya penghalangnya jadi hilang, dan yang lain terpaksa berantem sama orc buat jaga jarak. Yuk pengen bantu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain sementara dia masih fokus ngaktifin gulungan itu. Simon mungkin bakal beneran ngebunuh Rain. Untungnya, Jamie lari dari belakang Simon dan menjatuhkannya ke tanah buat nyelamatin Rain. Ada gulungan yang hampir aktif, jadi Yuk teriak ke Jamie buat datang ke arahnya biar dia bisa teleportasi keluar dari situ sama mereka. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Simon menyikut wajah Jamie dan mulai jalan ke arah lingkaran teleportasi. Barry dan Camilla minta tolong ke dia buat bawa mereka ke lingkaran juga. Soalnya mereka nggak bisa bergerak, tapi Simon udah nggak peduli lagi sama mereka. Jadi dia nggak masalah ninggalin mereka. Namun, sebelum dia bisa sampai ke Yuk, Jamie menembaknya dengan laser di lutut buat menghentikannya menuju Yuk. Yuk memanggil Jamie lagi karena gulungan itu hampir aktif. Tapi gak ada cara Jamie bisa sampai tepat waktu. Jadi dia cuma senyum dan menerima nasibnya sementara Yuk dan yang lain teleportasi pergi. Simon mulai panik setelah menyadari dia kehabisan pilihan. Jadi dia mengeluarkan cara terakhirnya dan menyuntikkan sesuatu ke lehernya saat para orc semakin mendekat. Meskipun Jamie terjebak di penjara bawah tanah, dia berhasil bertahan untuk sementara waktu. Tapi dia nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi dia nyalain kamera untuk ngerekam pesan terakhirnya. Pertama, dia cerita gimana Yuk selalu baik banget sama dia. Bahkan bantuin dia dapetin obat untuk adiknya. Tapi dia nggak pernah bayar balik, karena dia nggak sadar betapa mahalnya itu semua. Dia baru ngerti betapa keras Yuk berjuang untuk bantu mereka setelah Yuk keluar dari kelompok. Dan dia merasa jijik pada dirinya sendiri gara-gara itu. Dia tahu Yuk nggak akan pernah maafin dia. Dan dia jujur aja ngerasa nggak pantas dapat maaf atas apa yang dilakukan ke Yuk. Tiba-tiba, Jamie dengar Simon teriak marah memanggil namanya. Dan dia nggak bisa biarin Simon nemuin dia. Jadi, dia kirim rekaman semua kejahatan Thunderpike dan minta maaf ke Yuk atas semua yang dia lakukan. Yuk dan yang lainnya baru aja kelar nonton streamingnya, dan kedengerannya Jamie udah nerima nasibnya gitu. Yuk ngerasa bersalah banget ninggalin Jamie buat mati di dungeon itu. Tapi Wayne bilang ke dia kalau itu bukan salah Yuk. Susah banget dibayangin kalau Jamie bisa bertahan lama di sana sendirian. Tapi Banwood kasih tahu mereka kalau guild sebenarnya baru aja terima sinyal bahaya dari dungeon itu. Pesannya banyak gangguan, tapi mereka jelas ngedengar suara Jamie. Jadi dia pasti masih hidup di bawah sana. Tapi, para petinggi guild lagi debat apakah layak ngirim tim penyelamat ke bawah sana buat nyelamatin dia, karena dungeon Nirwana itu bahaya banget. Yuk langsung berdiri dan bilang dia bakal jadi relawan buat misi penyelamatan itu. Karena dia nggak bisa ninggalin temen buat mati di sana. Dia juga minta Banwood untuk bantu dia cari gulungan keluar yang lain, dan bilang dia siap bayar berapapun harganya. Banwood setuju buat bantu cari, tapi dia kasih tahu Yuk kalau misi penyelamatan itu belum tentu diizinin. Pas Banwood pergi, Yuk bilang ke cewek-cewek kalau dia bakal pergi sendiri buat misi penyelamatan, biar mereka nggak dalam bahaya. Tapi cewek-cewek itu nggak setuju, karena mereka tahu Yuk bakal ngelakuin hal nekat kalau pergi sendirian. Lagian, kalau bukan karena Jamie, mereka semua bisa aja mati di ruang bawah tanah itu. Dan setelah mereka pasang kalung budak di Rain, dia bakal terjebak jadi budak seumur hidup kalau nggak ada bantuan Jamie. Ngomong-ngomong soal kalung budak, Yuk minta Rain buat mendekat sebentar. Dan saat dia melakukannya, dia mulai melafalkan mantra dengan tanda terkutuk yang dia terima. Dan dia bisa menonaktifkan kalung Buddha itu. Wayne terkagum-kagum karena kalung Buddha itu hampir mustahil dilepas begitu sudah terpasang. Dia bertanya pada Yuk mantra apa yang barusan dia gunakan. Dan Yuk bilang mungkin itu sihir gelap. Dia sendiri nggak yakin kenapa dia bisa tahu. Tapi sepertinya ada keterampilan dan mantra baru yang dipaksakan masuk ke dirinya oleh tanda Persephone. Ini mungkin membuatnya jadi murid dari Raja Kehidupan Abadi. Kemudian Yuk bercanda minta mereka untuk merahasiakannya dari gereja, meskipun mereka sebenarnya khawatir tentang dia. Yuk bilang, mereka nggak perlu khawatir untuk sekarang, karena sepertinya Persephone cuma suka sama dia. Jadi tanda itu sepertinya bukan masalah untuk saat ini. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu depan mereka, dan mereka dengar suara Basio teriak-teriak suruh mereka keluar. Yuk keluar buat ngadepin dia. Dan Basio dengan sombongnya marah-marah karena Yuk lama banget bukain pintu.
Dia coba mukul Yuk, tapi Yuk malah nendang area sensitif Basio. Pengawal-pengawal Basio langsung siap-siap ngeluarin pedang mereka setelah lihat bosnya kena tendang. Tapi Nenek dan Marina langsung bikin mereka pingsan. Yuk terus bilang ke Basio kalau dia berharap Simon berhasil memeras mereka. Dia salah besar. Dan setelah luka-luka yang Simon dapat, kemungkinan besar dia udah tewas di dungeon. Basio mulai panik sedikit, tapi dia masih yakin kalau Simon setidaknya berhasil pasang kalung budak di Rain. Jadi dia mengeluarkan batu permata yang bisa mengendalikan budak dan nyuruh Rain keluar. Rain pelan-pelan keluar dari rumah, jadi Basio mikir kalung budaknya berhasil, tapi terus Rain malah mukul kepala Basio pakai besi. Dia mau mukul lagi, biar Basio benar-benar nggak bangun lagi. Tapi Yuk menghentikannya karena membunuh di siang bolong bisa bikin mereka kena masalah sama hukum. Rain setuju buat berhenti karena Yuk yang minta, tapi dia nggak mau Basio pergi tanpa dapat hukuman yang pas. Jadi dia ambil kalung budak itu dan pasang di leher Basio. Terus dia angkat batu permatanya dan bilang kalau Basio berani muncul lagi di dekat mereka. Dia bakal bikin Basio mati dengan cara yang super sakit. Basio memohon ke Rain buat ngerti kalau dia cuma pengen Rain suka sama dia. Tapi Rain bilang kalau dia milik Yuk, jadi dia nggak bakal pernah suka sama orang kayak Basio. Basio gak bisa percaya dengan apa yang baru aja dia dengar, sedangkan Yuk udah bosen banget dengan obsesinya Basio terhadap Rain. Jadi, dia mendekati Basio dan pakai sihir gelap untuk mengutuk dia. Sekarang, kalau Basio mendekati Rain, darahnya bakal mendidih dan, ya, bagian pribadinya bisa meledak. Itu harusnya cukup buat bikin dia menjauh. Jadi Yuk kasih Basio ke polisi biar dia bisa kena hukuman atas kejahatannya. Sementara itu, mereka siap-siap buat misi penyelamatan. Mereka punya semua senjata dan obat-obatan yang mereka butuhin. Tapi mereka belum bisa mulai misi sebelum dapat jalan keluar yang jarang banget muncul. Bahkan dengan bantuan Ben buat nyari, gak ada jaminan mereka bisa nemu tepat waktu. Gak lama kemudian, ada yang gedor-gedor pintu depan. Jadi Yuk pergi lihat siapa tuh. Ternyata itu Lucent, pemimpin dari party A-Rank, Scordia. Dia dengar kabar kalau Yuk butuh gulungan keluar dan kebetulan dia punya satu, jadi dia datang buat kasih itu ke Yuk. Tapi sebelum itu, dia tanya dulu kenapa Yuk mau masuk ke dungeon kegelapan Nirwana lagi. Yuk bilang dia mau nyelamatin temannya yang dalam bahaya, dan itu aja yang Lucent perlu tahu. Jadi dia kasih gulungan itu ke Yuk dan doain semoga beruntung. Dengan begitu, Yuk dan yang lainnya langsung menuju ke pintu masuk dungeon kegelapan Nirwana. Tapi di sana Benwood dan Mamar nemuin mereka dan ngasih tahu kalau Dewan udah mutusin kalau terlalu berbahaya, kirim tim penyelamat buat nyelamatin Jamie. Benwood sebenarnya nggak berniat buat melarang mereka masuk, tapi dia bakal terpaksa kasih sanksi kalau mereka udah balik. Dan Yuk sih nggak masalah, soalnya nyawa Jamie taruhannya. Terus Benwood nanya ke Yuk apakah dia tahu di mana harus nyari Jamie di bawah sana. Dan meskipun Yuk nggak terlalu yakin, dia percaya semuanya bakal beres. Dari yang dia pelajari tentang dungeon Nirwana, itu adalah dungeon yang bakal membawa kamu ke dunia yang benar-benar beda. Dan dia cukup yakin kalau dunia yang kamu masukin itu tergantung dari pikiran bawah sadar si petualang. Makanya waktu Benwood dan Mamar masuk dungeon itu, dengan kepercayaan kalau itu dungeon paling berbahaya, ya mereka dapetin yang kayak gitu. Tapi, pas Yuk dan timnya masuk dengan tujuan nyari keanehan, mereka nemuin tempat yang paling aneh banget. Kalau dipikir-pikir, kalau mereka masuk ke dungeon dengan tujuan menemukan Jamie, seharusnya dungeon itu langsung bawa mereka ke tempat Jamie berada. Nah, mereka masuk ke dungeon dan buru-buru ngalahin monster-monster di lantai pertama secepat mungkin. Setelah beres di lantai pertama, mereka turun ke tangga dengan harapan bisa langsung ke lantai tempat Jamie terjebak. Dan kayaknya berhasil karena mereka sampai di lantai baru, jadi Jamie pasti ada di sekitar sini. Tapi tempat ini bikin semua orang merinding karena kelihatan kayak udah hancur banget. Jadi Silt nyaranin mereka cepet-cepet cari Jamie, biar bisa cepat keluar dari situ. Pas banget, Nenek nemu jejak darah yang menuju ke kompleks apartemen. Jadi mereka ikutin deh, dan akhirnya ketemu Jamie yang terluka parah dan berdarah di dekat sumur. Tapi dia bukan satu-satunya yang ada di sana. Tiba-tiba Simon muncul. Dan Yuk kaget lihat dia karena nggak mungkin dia bisa selamat dari dungeon setelah semua luka yang dia alami. Saat Simon mendekat, semua orang jadi tegang karena dia udah cukup menyeramkan waktu masih jadi manusia. Apalagi sekarang dia jadi sesuatu yang lain. Rasanya kayak waktu mereka harus lawan si Shadow Stalker,
Yuk pun sadar apa yang mungkin terjadi. Di antara artefak yang Bei Xiao kasih ke Simon, ada satu yang benar-benar berbahaya, dan kayaknya Simon pakai itu buat mengubah dirinya jadi undead biar bisa tetap hidup. Dan Simon masih aja dendam sama Yok, dan mau bikin dia menderita karena semua yang udah dia alami. Marina maju dengan semangat buat coba menghentikan Simon. Jadi Yok kasih dia peningkatan fisik biar bisa bertarung lebih baik. Tapi Simon masih jauh lebih kuat dari Marina, jadi susah buat dia ngelawan. Tapi dia cukup cepat buat kasih satu serangan dan berhasil memotong lengan Simon sebelum mundur. Biasanya kalau kehilangan lengan, Simon bakal kalah. Tapi sekarang dia udah jadi mayat hidup. Jadi lengannya langsung tumbuh lagi kayak nggak ada apa-apa. Simon dengan bangga bilang ke mereka kalau dia udah jadi abadi. Jadi apapun yang mereka coba, mereka nggak akan bisa mengalahkannya. Dan Simon nggak akan berhenti sampai dia berhasil membunuh Yok. Dia nembakin energi ke kelompok itu. Jadi Yok cepat ngeluarin gulungan perisai cahaya buat melindungi semuanya. Yok mungkin benci sama Simon, tapi dia nggak pernah berniat buat ngebunuh dia. Tapi sekarang, Simon udah bukan manusia lagi. Jadi nggak ada pilihan lain buat Yok selain ngelumpuhin Simon supaya bisa nyelamatin Jamie. Simon nyerang Yok, tapi Yok dengan cepat menghindar dan bikin jebakan sihir. Marina dan Nenek langsung lari buat nyerang, sementara Silk dan Rain coba ngelempar mantra buat pelanin Simon, tapi nggak berhasil. Simon langsung bisa lepas. Yok balik nyerang lagi dan mulai nebas Simon. Tapi, walaupun Yok nyakitin Simon beberapa kali pun, Simon bisa sembuh lagi. Simon bilang ke Yok kalau dia cuma buang-buang waktu. Dengan tubuh yang nggak bisa mati ini, Simon ngerasa dirinya terkalahkan. Jadi, dia benar-benar bertekad untuk memastikan kalau Yok dan teman-temannya nggak bakal keluar dari sini hidup-hidup. Yok keinget sama masa kecilnya waktu Simon masih jadi orang yang baik, dan dia nggak percaya kalau Simon bisa berubah jadi orang gila kayak gini. Tapi ya udah, yang udah terjadi ya terjadi. Jadi Yok angkat pedangnya dan siap untuk menyelesaikan ini. Dia memanggil kekuatan tanda Persephone dan mulai melafalkan mantra serangan terkuatnya. Simon bahkan nggak repot-repot untuk menghentikannya, karena dia yakin nggak ada mantra di dunia ini yang bisa membunuhnya. Yok menyelesaikan mantranya dan melepaskan serangan prismatik ke Simon. Dan awalnya kelihatannya nggak ngaruh apa-apa. Jadi Simon tertawa dan bilang ke Yok kalau nggak ada yang bisa dilakukannya untuk membunuhnya. Dan meskipun itu mungkin benar, Yok bilang ke dia kalau sebentar lagi dia bakal berharap bisa mati. Simon nggak ngerti apa yang Yok maksud, tapi tiba-tiba kepalanya meledak dari dalam. Tubuh Simon coba untuk sembuh, tapi terus meledak berulang-ulang. Jadi Simon teriak kesakitan, dan Yok berbalik untuk pergi. Marina tanya ke Yok apakah dia nggak akan menghabisi Simon. Tapi Yok bilang dia nggak bisa karena Simon memang benar-benar abadi. Mantra yang dia pakai itu adalah misil prismatik yang dimodifikasi, yang secara teori bakal tetap aktif sampai sasarannya mati. Jadi dengan tubuh Simon yang abadi, dia akan terus menderita selamanya. Yok merasa sangat buruk dengan apa yang baru saja dia lakukan, tapi dia nggak punya pilihan lain. Jadi, dia jalan mendekat buat ngecek kondisi Jamie, tapi kelihatannya nggak bagus buat dia. Rain udah coba pakai sihir penyembuhan ke Jamie sejak tadi, tapi nggak berhasil. Yok nanya ke Rain apakah dia masih punya ramuan penyembuhan, dan ternyata masih ada, tapi ramuan itu pun nggak berhasil. Jamie bilang kalau itu efek dari pedang sihir Simon, jadi seberapapun kuatnya sihir penyembuhan, nggak bakal bisa nutupin lukanya. Dia bilang ke Yok kalau semuanya sudah berakhir buat dia. Tapi Yok nggak mau dia menyerah, jadi dia memutuskan buat pakai tanda Persephone. Dia nggak tahu apakah ini bakal berhasil, tapi dia taruh tangan Jamie di atas tanda itu dan nge-cast Dispel Magic ke dia, dan akhirnya berhasil ngilangin kutukan dari pedang Simon. Jamie merasa lega karena Yok berhasil nyelamatin dia. Tapi dia kehilangan banyak darah, jadi dia akhirnya pingsan. Yok khawatir banget sama dia, tapi Wayne bilang dia bakal baik-baik aja setelah istirahat sebentar. Sekarang semua udah aman. Nenek bilang mereka harus cepat-cepat pergi dari sini. Karena baru aja masuk waktu malam hari dan banyak banget Shadow Stalker yang muncul. Para Shadow Stalker lihat Simon lagi kesakitan di lantai. Dan mereka memutuskan buat nambah penderitaannya dengan menyerangnya terus-menerus. Yok masih merasa bersalah karena bikin Simon menderita selamanya. Tapi udah gak ada yang bisa dilakukan untuknya sekarang. Jadi Yok mengeluarkan gulungan keluar dan mengucapkan selamat tinggal ke orang yang dulu temannya. Setelah kembali,
Yuk dan Jamie dipanggil oleh Benwood. Dan Benwood bilang sebagai Guildmaster harus menghukum Clover atas tindakan mereka. Yuk sudah menduganya karena mereka memang masuk ke dungeon yang seharusnya tertutup. Tapi hukuman yang Benwood berikan untuk Clover cuma skorsing 1 bulan. Yuk kaget karena cuma itu aja. Lalu Benwood beralih ke Jamie. Dan sebagai mantan anggota Thunder Pike, dia juga harus dihukum atas keterlibatannya dalam kejahatan kelompok itu. Tapi hukumannya hanya skorsing 1 tahun. Jamie nanya apakah dia yakin hukumannya bakal seringan itu. Karena Thunder Pike melakukan banyak hal buruk dan dia ikut terlibat dalam sebagian besar dari itu. Jadi dia pikir dia bakal diasingkan. Tapi walaupun itu benar, Mamar bilang Jamie dapat sedikit keringanan karena dia memberikan bukti kejahatan Thunder Pike. Dan dia sebenarnya nggak pernah ikut-ikutan langsung dalam kegiatan ilegal mereka. Jadi nggak perlu dihukum lebih jauh. Pas mereka mau keluar dari guild, Jamie minta maaf ke Yuk karena Clover kena hukuman gara-gara datang buat nolong dia. Tapi Yuk bilang dia nggak usah khawatir. Jamie bilang dia nggak bisa berhenti mikirin itu karena dia udah lama banget manfaatin kebaikan Yuk. Dia jadi jijik sama dirinya sendiri karena cuma ngikut aja sama semua perlakuan nggak enak dari kelompoknya ke Yuk. Dia nanya ke Yuk, apa dia kira bisa berubah? Tapi Yuk bilang sebenarnya dia udah banyak berubah karena dia baru aja minta maaf dan mereka lagi ngobrol biasa. Jujur aja, Yuk kadang mikir apa semuanya bakal beda kalau dulu dia lebih berani ngomong soal semua bantuannya buat Thunder Pike. Tapi sekarang nggak ada gunanya mikirin itu lagi. Dia nanya ke Jamie apakah dia udah siap pulang karena dia yakin adiknya pasti udah nungguin. Jadi Jamie ngucapin terima kasih sekali lagi dan mereka berdua pisah jalan. Kemudian Yuk ketemu sama Mamar buat kasih tahu kalau dia mau ngajak Nenek jadi anggota tetap di Clover. Mamar seneng banget dengernya, tapi dia tanya ke Yuk, yakin nggak Nenek bisa ngatasin semuanya di Clover? Yuk bilang ke Mamar kalau Nenek sebenarnya udah kerja dengan bagus banget sampai dia lupa kalau Nenek cuma sementara di situ. Yuk begitu yakin, jadi Mamar bilang dia bakal langsung urus dokumennya. Tapi Yuk bilang harus nunggu dulu nih, sampai dia dapat jawaban dari Nenek. Soalnya dia belum tahu Nenek bakal terima atau enggak. Tapi Mamar bilang nggak mungkin banget Nenek bakal nolak. Ternyata kalau Yuk mau nanya langsung juga bisa. Soalnya Nenek udah huping semua obrolan mereka. Dia mencoba menjelaskan kalau dia cuma datang untuk menyampaikan pesan ke Yuk. Tapi Mamar tetap memarahinya karena dianggap mengintip mereka dan juga ketahuan dengan gampang. Karena dia sudah di sini, Yuk bertanya apakah dia mau jadi anggota tetap Clover. Dan Nenek dengan semangat setuju. Mamar senang untuk Nenek, jadi dia memeluknya dan bilang supaya Nenek melakukan yang terbaik bersama Yuk dan teman-temannya mulai sekarang. Saat mereka meninggalkan kantor Mamar, Yuk bertanya ke Nenek tentang pesan yang katanya ingin dia sampaikan. Lalu Nenek memberikan sebuah surat dari Silk dan begitu Yuk membacanya, dia langsung paham maksudnya. Nenek nanya ke dia tentang apa yang lagi dibahas, jadi Yuk bilang mungkin mereka harus mampir ke tempat Jamie. Nah, Jamie sekarang lagi sibuk beres-beres di ruang kerja pribadi Benwood. Dan pas Yuk sampai, dia bilang kalau dia kagum banget gimana Yuk bikin semua kelihatan gampang. Katanya, Benwood udah nyerah buat jaga tempat ini tetap rapi sejak lama. Jadi tempatnya jadi super berantakan. Makanya dia nyewa Jamie buat beresin semuanya. Ngomong-ngomong, Jamie udah pengen bilang terima kasih ke Yuk. Karena dia tahu kalau Yuk yang rekomendasiin dia buat kerjaan ini. Yuk sih pura-pura nggak tahu soal itu. Tapi Jamie tahu kalau pasti ada campur tangan dari Yuk. Dan dia sangat bersyukur karena selama 1 tahun ditangguhkan, punya sumber penghasilan lain itu benar-benar membantu. Ngomong-ngomong, dia nanya ke Yuk ada alasan kenapa dia datang menemuinya. Jadi Yuk bilang kalau Silk punya sesuatu yang mau dibicarakan sama Jamie. Jadi dia berharap Jamie bisa mampir ke markas mereka setelah selesai kerja. Jamie sih oke aja, tapi dia nggak tahu kenapa Silk mau ketemu dia. Dan Yuk juga nggak mau kasih tahu detailnya. Begitu Jamie selesai kerja, mereka semua mulai jalan pulang. Tapi cuacanya dingin banget karena lagi musim dingin. Kota ini nggak sering dapat salju, tapi di kampung halaman Yuk dulu, salju sering banget turun. Yuk ingat waktu dia sering banget perang bola salju sama Simon pas mereka masih kecil. Tapi kalau ingat Simon, Yuk jadi agak sedih. Jadi Jamie dan Nenek berusaha bikin Yuk ceria lagi. Akhirnya mereka sampai di rumah Clover. Nah, Yuk bilang ke Nina dan Jamie untuk masuk duluan.
Nina dan Jamie punya firasat kalau Yuk lagi ada rencana. Soalnya biasa dia nggak gini, tapi mereka nggak tahu apa itu. Jadi mereka masuk aja. Ternyata pas mereka masuk, mereka disambut sama pesta yang diorganisir sama yang lain buat menyambut Nenek dan Jamie ke Clover. Makanya Silk sengaja nyuruh Nenek buat keluar sebentar biar dia nggak tahu soal pesta kejutan ini. Nenek tuh super senang akhirnya resmi jadi anggota Clover. Tapi Jamie agak bingung gimana perasaannya. Yuk, nggak pernah nanya dia mau gabung atau nggak. Jadi dia khawatir udah kelewatan dengan nambahin Jamie ke tim. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Jamie senang karena Yuk ngajak dia gabung sama tim. Tapi dia ngerasa nggak pantas dapat kebaikan kayak gitu setelah semua masalah yang dia bikin. Anggota Thunderpike yang lain banyak ngelakuin hal buruk, dan kebanyakan dia cuma diam aja ngeliat semuanya. Tapi Yuk bilang ke dia nggak usah ngerasa bersalah karena dia yang udah nyelamatin mereka dari Simon. Dan yang lain saat itu sangat penting. Mereka menjalani hidup mereka sendiri, dan dia adalah seorang veteran berpengalaman. Jadi mereka senang banget bisa mengajaknya bergabung di tim mereka. Nah, sekarang saatnya mulai pesta penyambutan. Jadi mereka semua duduk di meja untuk berpesta dan Yuk mau mengangkat gelas untuk bersulang buat Jamie dan Nenek. Tapi sebelum itu, Marina punya pertanyaan. Alasan mereka menamai kelompok mereka Clover karena ada 4 orang. Tapi sekarang ada 6 anggota dan dia nggak yakin apakah Clover berdaun 6 itu ada. Yuk juga nggak tahu. Tapi Jamie bilang ke semuanya kalau Clover berdaun 6 itu beneran ada dan dalam bahasa Buna, mereka melambangkan kejayaan. Marina kagum banget kalau Jamie tahu banyak soal Buna dan kejayaan itu simbol yang pas buat pesta ini. Jadi mereka semua bersulang untuk Clover yang baru. Malamnya, Yuk lagi jalan pulang bareng Jamie. Dan sambil jalan, Yuk mulai mikirin masa lalu. Dia bilang ke Jamie kalau waktu pertama kali datang ke kota ini, dia semacam kagum sama Jamie. Jamie kaget banget dengar itu. Tapi Yuk bilang kalau dulu, Jamie kelihatan banget kayak cewek kota. Jadi sebagai cowok desa, Jamie tuh kelihatan glamor banget. Tentu aja, sejak saat itu, Yuk udah kehilangan banyak keposannya. Tapi Jamie ingat Yuk dulu lebih imut. Karena dia belum pernah melihat kota sebelumnya, dia hampir nggak bisa ngerti gimana cara pakai pompa air atau gimana cara nyari jalan di sana. Yuk nggak suka ingat-ingat betapa bodohnya dia waktu itu. Lagian Simon juga datang dari desa yang sama. Jadi dia sama aja buruknya kayak Yuk. Kalau ngomongin Simon, bikin Yuk jadi bete lagi. Jadi, Jamie nanya apakah Yuk suka ingat-ingat masa lalu. Sebenarnya, Yuk punya banyak kenangan indah bareng Thunderpike. Tapi dia nggak bisa ngalamin hari-hari itu lagi, karena Thunderpike udah nggak ada. Dan Yuk agak merasa bersalah atas gimana semua itu berakhir. Jamie bilang ke Yuk kalau ini bukan salah dia, kenapa jadi begini. Yang lain tuh pelan-pelan jadi lupa sama semua yang Yuk lakuin buat dukung party itu. Jujur aja, meskipun Yuk udah coba jelasin semua yang dilakuin, nggak ada yang bakal dengerin. Thunderpike memang dari awal udah ditakdirkan buat gagal. Jadi sekali lagi, Jamie yakinin Yuk kalau ini semua salahnya Thunderpike. Tapi dia harap Yuk mau kasih dia kesempatan buat mulai dari awal lagi. Dan begitu masa skorsingnya selesai, dia janji bakal kerja keras buat tim dan pastiin nggak ngulangin kesalahan yang sama. Setelah nganterin Jamie pulang, Yuk balik ke rumah. Tapi yang ada di sana cuma Rain. Dia nanya ke dia kemana yang lain pada pergi. Jadi dia ngasih tahu kalau Silk dan Marina pergi bantu nenek mindahin barang-barangnya dari rumah mama. Yuk pikir itu aneh. Soalnya kan bisa aja tunggu sampai besok pagi. Tapi nenek bilang dia pengen cepet-cepet beresin. Mereka main sweet buat nentuin siapa yang harus bersih-bersih. Dan Rain kalah, jadi dia harus tinggal di rumah. Nah, Yuk nawarin buat bantuin dia. Jadi dia nyingsingkan lengan bajunya dan mulai ngelapin piring yang dicuci Rain. Setelah beberapa menit, Rain bercanda kalau mereka berdua kayak pasangan yang udah nikah. Yuk kaget banget sama apa yang barusan dikatakan sampai hampir menjatuhkan piring yang dia pegang. Tapi Rain malah cemberut karena dia merasa Yuk nggak perlu bereaksi seperti itu. Terus Rain nanya apakah Yuk mau dia jadi istrinya. Tanpa ragu, Yuk jawab dia mau banget. Dia lalu pegang tangan Rain, tapi terus bingung sendiri nggak tahu harus ngapain selanjutnya. Jadinya Rain yang ambil inisiatif dan menciumnya sambil bilang kalau itulah perasaannya ke Yuk. Tapi sebelum Yuk bisa balas ngomong, yang lain sudah pulang dan minta tolong dia buat bawa barang-barang berat. Jadi dia buru-buru keluar dari dapur. Beberapa minggu kemudian, akhirnya masa skors Clover selesai juga.
Jadi, Yuk masuk ke guild buat ngobrol sama Mamar. Mamar nanya apakah dia datang buat pilih quest. Tapi Yuk bilang dia sebenarnya cuma mau nyapa aja hari ini. Tapi dari ekspresi Mamar, kelihatan kalau dia punya quest menarik buat Yuk. Jadi, Mamar mendekat dan kasih tahu detailnya. Info ini belum dipublikasikan, tapi ada dungeon baru yang ditemukan di tepi danau hujan. Dan udah lebih dari 10 tahun sejak dungeon baru terakhir ditemukan. Jadi, ini berita besar banget. Mamar usul kalau Clover bisa pakai ini buat comeback stream mereka. Karena eksplorasi dungeon baru pasti bikin heboh. Yuk tuh seneng banget sama ide buat ngeksplorasi dungeon baru. Tapi buat Clover dapat kesempatan kayak gini, langsung setelah mereka diskors, rasanya kayak mimpi deh. Mamar jelasin, karena Yuk dan yang lain udah ngelakuin tugas yang hebat banget waktu nyelidikin kegelapan Nirwana, Akademi Kerajaan mikir bakal bagus kalau dia juga nyelidikin dungeon baru ini. Dan permintaannya langsung dari kerajaan, jadi bayarannya bakal gede. Yuk ngerasa terhormat dapat permintaan kayak gini, tapi tugas ini terlalu besar buat dia putusin sendirian. Jadi dia bilang bakal kasih jawaban setelah ngobrol sama timnya. Yuk dan Mamar tuh sahabat banget loh. Beberapa saat kemudian, Yuk pulang ke rumah dan melihat Marina sedang membersihkan perlengkapannya di meja. Sekali lihat aja, Marina udah bisa nebak kalau Yuk habis dapat quest yang seru. Yuk mengiyakan dan nanya Marina di mana yang lain, soalnya dia pengen ngomongin soal quest itu. Marina bilang kalau Rain lagi mandi dan Silt ada di kamarnya. Tapi nenek lagi keluar belanja, jadi bakal butuh waktu sebelum semuanya kumpul. Yuk memutuskan buat nunggu sampai waktu makan malam biar bisa cerita ke semua orang. Terus Marina bilang dia mau ke guild sebentar, karena Jamie bilang ada sesuatu yang keren buat dia. Dia bilang dia bakal balik sebelum makan malam. Pas banget Rain keluar dari kamar mandi dan nyapa Yuk, tapi rambutnya masih basah. Jadi dia duduk dan minta Yuk buat ngeringin rambutnya. Yuk sih nggak keberatan, jadi dia mulai ngeringin rambut Rain. Sambil ngeringin, Rain nanya apakah Yuk dapat quest baru, soalnya dia bisa lihat Yuk kelihatan lebih seneng dari biasanya. Yuk tuh nggak ngerti gimana cewek-cewek bisa tahu cuma dari lihat mukanya, tapi dia bilang iya, dia emang dapat quest baru. Tapi sebelum mereka ngobrolin soal itu, Rain harus belajar cara ngeringin rambutnya sendiri. Rain bilang dia bisa kok ngeringin sendiri, cuma kali ini dia pengen Yuk yang ngeringin buat dia. Setelah Yuk selesai mengeringkan rambutnya, dia bilang mau tidur sebentar. Dan Yuk ingetin dia buat tetap hangat biar nggak masuk angin. Tapi terus Rain ngajak dia buat bantuin biar tetap hangat di tempat tidur kalau emang khawatir banget. Yuk langsung diam aja denger itu. Tapi Rain cuma bercanda doang buat lihat reaksinya. Setelah Rain pergi, Silk datang. Dan dia udah siapin 2 cangkir coklat panas. Soalnya di luar dingin banget. Mereka duduk bareng buat minum coklatnya. Dan dari ekspresi muka Yuk, Silk nebak kalau Yuk pasti udah nemuin misi bagus buat mereka ambil. Yuk masih nggak ngerti gimana semua orang bisa nebak terus. Tapi dia memutuskan buat cerita ke Silk biar bisa dapat pendapatnya. Dia kasih tahu kalau ada dungeon baru yang ditemukan dan mereka diminta buat menyelidikinya. Silk mikir ini kesempatan bagus buat Clover. Tapi dia bilang ke Yuk kalau dia yang harus ambil keputusan karena dia pemimpin timnya. Selain itu, dari betapa semangatnya Yuk, Silk udah tahu banget kalau dia pengen ambil quest ini. Yuk ngaku kalau dia emang beneran semangat. Jadi dia bilang bakal balik ke guild buat cari detail questnya. Dan pas Yuk pergi, dia butuh Silk buat cek apakah persediaan mereka cukup buat misi ini. Silk setuju buat bantu, tapi dia juga minta Yuk buat ngobrol sama Jamie pas dia di guild. Yuk sih nggak masalah. Tapi meskipun mereka nerima questnya, mereka nggak bisa bawa Jamie karena dia masih diskors. Tapi bukan itu yang Silk maksud. Dia lagi rencanain pesta buat malam ini untuk ngerayain selesainya masa skors Clover. Jadi dia pengen Yuk kasih tahu Jamie kalau dia dan kakaknya diundang. Terus dia juga minta Yuk buat manjain dia sesekali karena dia bakal cemburu kalau Rain doang yang dapat perlakuan spesial. Yuk langsung bengong lagi. Tapi terus Silk bilang kalau dia cuma bercanda dan nyuruh Yuk cepetan ke guild.